Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Dr. Mukhlis Ahmadi. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat bertemu dalam webinar ini. Ini barangkali yang pertama kali diselenggarakan oleh Komunitas Ilmu Manajemen dan Bisnis. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini webinar akan mengambil topik yang amat menarik dan saya kira sangat relevan dengan kondisi saat ini. Dengan topik pajak dan investasi adalah tulang punggung negara. Dua tokoh pembicara kita, ini saya kira sangat-sangat relevan dan beliau sangat memahami kondisi-kondisi yang terkait dengan pajak dan investasi. Beliau adalah pembicara pertama kita, Bapak Dr. Bambang Siswaji. Beliau adalah Direktur Penanaman Modal Mandiri. Mohon maaf, Direktur Utama PT PNM Investment Management. Beliau akan memberikan ulasan yang terkait dengan mengantisipasi krisis pandemi, efisiensi, dan investasi. Bapak Dr. Insinyur Bambang Siswaji itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pembicara yang kedua ini juga sangat penting sekali, seorang tokoh. Beliau adalah Bapak Mekar Satria Utama, SCM Bank, Kepala Kanwil Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar Jakarta. Beliau akan menyampaikan sebuah materi dengan topik insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak pandemi COVID-19. Dua topik yang saya kira akan dibawakan oleh dua narasumber kita yang amat relevan, dan kita tentu berharap nanti dalam sesi-sesi setelah kedua pembicara ini menyampaikan, masing-masing akan saya berikan waktu sekitar 20 menit. Nah, setelah itu tentu akan kita buka tanya-jawab. Mungkin kalau waktunya memungkinkan akan saya buka 2 termin tanya-jawab, dan setelah itu tentu akan kita simpulkan hasil seminar ini. Bapak Ibu yang saya hormati di mana saja berada, mudah-mudahan seminar ini bermanfaat untuk kita semua, dan saya akan langsung saja mengundang pembicara pertama kita, narasumber kita, Bapak Dr. Bambang Siswaji, MSI. Kami persilahkan untuk menyampaikan makalahnya. Bapak mempunyai waktu sekitar 20 menit. Dan setelah itu langsung saja nanti Pak Mekar Satria setelah Bapak Bambang Siswaji untuk langsung menyampaikan paparannya, dan baru setelah itu akan saya buka tanya jawab. Saya kira itu sebagai pengantar dari saya, tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Mukhlis. Langsung saja Bapak Ibu sekalian, kita mohon Pak Bambang Siswaji untuk saya persilakan. Pak Bambang Wasito Adi. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Waalaikumsalam. ibu-ibu dan saudara-saudara peserta webinar ini. Dalam sesi ini saya akan membawakan topik mengantisipasi krisis pandemi, yang menurut hemat saya adalah secara umum kita mengatasinya dengan meningkatkan investasi, antara lain dengan cara sumber dananya adalah dari efisiensi atas pengeluaran yang tidak langsung berpengaruh terhadap pendapatan, atau bisa juga dari pengeluaran yang bersifat konsumtif. Bapak Ibu yang terhormat, mengapa topik ini penting untuk mengantisipasi krisis pandemi ini? Karena kita sudah melihat bersama
bagaimana COVID-19 ini sudah mengakibatkan krisis kesehatan. Krisis menurut kamus diartikan sebagai keadaan yang berbahaya, parah sekali. Nah, kita sudah melihat bagaimana COVID-19 rate mencapai 5%. Dampak dari krisis kesehatan ini sudah terasa di bidang berbagai sektor, baik itu sektor transportasi, pariwisata, distribusi, bahkan produksi dan konsumsi secara bersamaan seolah-olah grafik supply dan demand sama-sama bergeser ke kiri. Sehingga kegiatan ekonomi yang tercermin dari PDB mengalami penurunan. Nah, sejumlah pihak mengkhawatirkan krisis kesehatan ini akan diikuti dengan krisis ekonomi, yakni transmisi yang tajam menuju resesi. Tidak kurang, Bapak Presiden Joko Widodo beberapa kali menyatakan kekhawatiran juga lembaga-lembaga berskala ahli ekonomi. Memang, seberapa parah dampak terhadap ekonomi akan tergantung pada seberapa parah pandemi ini dan seberapa lama pandemi ini berlangsung. Sayangnya, jarang yang bisa memprediksi secara akurat. Bahkan, Bill Gates sendiri menyatakan kemungkinan buat negara-negara berkembang, pandemi ini akan selesai di tahun 2022. Negara maju mungkin bisa menyelesaikan di 2021. Ya, jadi ini adalah tadi 5 langkah untuk mengantisipasi resesi. Lebih bijaksana dalam pengeluaran, berusaha menambah pendapatan, kemudian investasi, risiko asuransi, serta sikap positif dan hidup sehat. Kita sudah sampai pada bagaimana kita bisa lebih bijaksana dalam pengeluaran, kemudian bagaimana kita bisa menambah pendapatan dengan memanfaatkan harta kita, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Nah, semua harta yang ada pada kita, lebih kita produktifkan. Termasuk misalnya apabila kita memiliki cash, bagaimana agar cashnya lebih menghasilkan pendapatan. Tabungan, giro mungkin bisa kita depositokan, mungkin bisa dibelikan obligasi atau saham yang lebih menghasilkan return yang lebih tinggi dengan risiko yang acceptable. Nah, yang tidak boleh dilupakan juga adalah harta intelektual kita, pengetahuan, keterampilan, kebisaan. Mungkin ada teman, ada komunitas yang membutuhkan. Dan yang berikutnya yang juga sering dilupakan adalah harta pertemanan atau jaringan ataupun network. Barangkali itu juga bisa dimanfaatkan sebagai salah satu sumber atau paling tidak komponen atau pelengkap untuk mendapatkan tambahan pendapatan. Termasuk waktu kita yang belum sepenuhnya termanfaatkan. Tentu untuk ini dibutuhkan inovasi-inovasi, cara-cara berpikir baru, keberanian untuk mengambil risiko, untuk mencoba, tapi dengan risiko yang akseptabel. Nah, berikutnya yang ketiga, setelah kita memiliki pendapatan tambahan atau ada sisa dana dari hasil penghematan, sebaiknya ditabung. Menabung ini penting karena bisa dipakai sebagai dana darurat. Secara umum, financial planner biasanya merekomendasikan agar ada dana darurat minimal 3 kali dari pengeluaran bulanan. Tetapi apabila Bapak dan Ibu merasa ingin lebih aman ataupun risiko lebih tinggi, maka bisa lebih banyak lagi dana daruratnya dan biasanya direkomendasikan bisa sampai 12 kali pengeluaran bulanan atau 6 kali pengeluaran bulanan. Hingga jika terjadi sesuatu, misalnya saja PHK atau ada hal-hal lain yang membuat kita tidak bisa mencari nafkah, maka kita masih bisa survive keluarga kita paling tidak 3 bulan atau mungkin 6 bulan. Nah, dari mana sumber dana untuk menabung ini? Tentu seperti tadi, yang pertama adalah kelebihan pendapatan rutin dan pengeluaran rutin. Apabila memang sekarang pendapatan kita sudah bisa kita kelola sehingga pengeluaran kurang dari pendapatannya. Tetapi jika itu belum, maka seperti langkah di slide sebelumnya, kita upayakan penghematan sehingga ada sisa yang bisa mulai ditabung.
Kemudian kesempatan yang lain yang biasanya kita bisa terlena untuk memanfaatkan dengan lebih bijak adalah ketika ada THR. Semestinya tunjangan hari raya bisa kita sisihkan sebagian untuk kita tabung. Atau mungkin bagi pegawai negeri adalah gaji ke-13. Besok kita mau jalan-jalan. Nah, gaji ke-13 lebih bijaksana kalau tidak seluruhnya dihabiskan. Kemudian juga bagi karyawan ataupun manajemen yang biasanya menerima tantim ataupun bonus ataupun jasa produksi, itu juga satu kesempatan yang bisa dimanfaatkan untuk tabung. Dan apabila kita biasanya secara bulanan sudah terjebak kepada pengeluaran rutin yang sama atau selalu habis setiap bulan dari pendapatannya, maka kesempatan yang baik untuk melakukan atau memulai menabung adalah ketika ada kenaikan gaji. Nah, selanjutnya saya coba masuk lebih detail menabung dan investasi, apa persamaan dan apa bedanya. Yang jelas persamaannya adalah keduanya sama-sama menyisihkan uang ya, atau menempatkan uang yang untuk sementara tidak bisa kita nikmati. Kita tunda menikmati uang tersebut dengan harapan mendapatkan manfaat yang lain. Nah, perbedaannya memang kalau menabung itu lebih bersifat menyimpan untuk berjaga-jaga atau untuk keperluan lain di masa yang akan datang. Sementara untuk investasi itu orientasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Tentu saja di masa depan, walaupun sejumlah investasi keuntungannya bisa langsung di depan dengan jalan diskonto. Kemudian instrumen atau produk yang lazim untuk menabung adalah tabungan, giro, ataupun deposito, terutama yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Sedangkan untuk investasi, ada deposito yang lebih besar biasanya nilainya atau imbal hasilnya, tapi biasanya tidak dijamin oleh LPS. Ada juga investasi di pasar saham, di bursa saham, seperti obligasi, saham, dan reksadana. Serta ada juga investasi di benda real seperti emas dan properti. Ini adalah investasi di luar pengertian investasi langsung untuk mendirikan pabrik atau semacamnya. Nah, dari sisi risiko terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara menabung dan investasi. Karena menabung biasanya risikonya adalah rendah. Karena di Indonesia dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Tetapi untuk investasi, risikonya adalah variatif karena kita mengenal moto high risk, high return, low risk, low return. Dengan demikian, return-nya secara umum untuk tabungan adalah rendah, bunganya atau imbal hasilnya rendah, sementara return untuk investasi adalah variatif. Tetapi secara umum adalah relatif lebih tinggi dari tabungan. Apalagi untuk tabungan, ada biaya-biaya administrasi, seperti halnya juga biaya ATM, yang apabila di total-total itu bahkan bisa set off dengan bunga yang memang tidak terlalu besar. Nah, jangka waktu untuk menabung relatif pendek, sedangkan untuk investasi biasanya relatif panjang. Dan di sisi akses, transfer, atau pengambilan, menabung itu relatif mudah, seperti halnya di ATM, kita bisa ambil saja kapan saja, paling hanya ada limit. Sedangkan untuk investasi kan cash, ada proses atau waktu yang memang variatif. Misalnya kalau rumah, untuk jual rumah adalah sangat biasanya lama, tapi kalau untuk seperti deposito itu bisa cepat, misalnya reksadana juga bisa cepat, paling hanya 1 hari atau maksimal 7 hari. Karena itu kami menyarankan kegunaannya, tabungan adalah sebagai cadangan untuk kebutuhan sehari-hari yang mendesak. Kita tahu tadi untuk cadangan adalah 3 bulan pengeluaran rutin atau maksimal 12 pengeluaran rutin. Apabila lebih banyak dari itu uang kita, maka saya merekomendasikan untuk diinvestasikan di instrumen investasi yang cocok untuk Bapak Ibu. Nah, disinilah tergantung kebutuhannya. Biasanya investasi adalah untuk persiapan atau memenuhi suatu tujuan di masa depan, termasuk untuk menyiapkan dana pensiun, atau mungkin untuk pendidikan anak, atau mungkin untuk beli rumah di saat masa depan, atau untuk pergi beribadah, dan lain-lain. Nah, sekarang saya mohon diizinkan untuk lebih detail masuk di investasi di pasar modal. Untuk investasi emas, investasi properti, itu
butuh pembahasan yang terpisah. Instrumen yang paling umum di pasar modal adalah obligasi, saham, dan reksadana. Nah, untuk obligasi ini adalah berupa surat berharga yang memuat janji dari penerbitnya untuk membayar kepada pemegang obligasi sebesar kupon secara periodik dan pokok pinjaman sebesar nilai nominal saat jatuh tempo. Nah, jadi penerbit di sini bisa berupa perusahaan atau korporasi, tapi bisa juga pemerintah ataupun negara. Nah, sesuai dengan definisi tadi, maka kita sebagai investor obligasi akan menerima kupon secara periodik, akan menerima bunga atau imbal hasil secara periodik. Biasanya 3 bulanan atau 6 bulanan. Dan di akhir periode maturity atau jatuh tempo obligasi tersebut, kita akan mendapatkan pokok investasinya, nilai investasinya kembali. Biasanya besarnya kupon atau bunga itu akan berbanding lurus dengan resiko yang kita terima atau berbanding terbalik dengan rating dari penerbitnya. Semakin bagus rating penerbitnya, semakin rendah kuponnya. Sebaliknya semakin berisiko atau rendah rating penerbitnya akan semakin tinggi. Sehingga misalnya obligasi yang dikeluarkan oleh negara secara umum akan lebih rendah daripada obligasi atau kupon obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Nah, isu utama dari investasi obligasi adalah aksesnya yang terbatas bagi investor umum. Karena pasar obligasi adalah pasar over the counter, tidak seperti pasar saham yang ada bursanya secara online bisa diakses dari waktu ke waktu. Sehingga apabila kita ingin investasi di obligasi, belum tentu ada yang menjual. Hanya pada saat pasar perdana atau pasar sekundernya adalah pasar over the counter. Sehingga harus banyak berhubungan, berkomunikasi dengan para broker. Selain itu, ada nilai minimum yang bisa ditransaksikan, yang biasanya cukup besar. Kecuali untuk obligasi retail, itu relatif kecil. Nah, berikutnya adalah saham. Definisinya adalah surat berharga yang menunjukkan bukti pemilikan sebuah perusahaan. Nah, sebagai pemilik perusahaan atau sebagai saham, kita berhak memperoleh dividen yang besarnya tergantung kinerja atau laba tersebut. Selain itu, keuntungan investasi oleh dari kenaikan harga saham atau yang disebut sebagai capital gain. Sehingga kita bisa menjual saham itu ketika harganya sedang naik, kita dapat capital gain. Tetapi di sisi lain, harga saham tersebut juga bisa turun, sehingga bisa kita mendapatkan capital loss. Nah, kemungkinan untuk turun bisa terjadi ketika kinerja perusahaan tersebut, misalnya labanya atau penjualannya menurun, atau memang ketika kondisi ekonomi secara umum adalah sedang dalam kondisi penurunan, seperti saat-saat kurang lebih sejak Maret sampai sekarang, yang masih relatif turun. Nah, dengan demikian, karena harga saham dan juga sampai tingkat tertentu obligasi bisa naik atau turun, maka risiko investasi salah satunya adalah risiko berkurangnya nilai investasi. Yaitu misalnya ketika kita membeli harganya 1.000, suatu saat harganya bisa turun menjadi 950 atau 900. Walaupun di sisi lain bisa juga naik. Nah, tetapi yang lain juga adalah adanya risiko one prestasi atau default. Terutama misalnya apabila penerbit obligasi sebuah perusahaan ternyata tidak bisa melunasi atau membayar kewajibannya. Seperti beberapa waktu lalu ada satu emiten yang juga tidak bisa membayar kewajibannya dan masuk di koran. Nah, kemudian berikutnya adalah risiko pergerakan tingkat suku bunga dan atau nilai tukar yang bisa mempengaruhi harga satu efek, baik saham ataupun obligasi, sehingga berkurang nilai investasinya. Itu adalah dampak secara tidak langsung. Dan yang berikutnya juga adalah risiko likuiditas. Dalam pengertian ketika Bapak Ibu memiliki investasi tersebut, efek tersebut, dan ingin dijual karena kita membutuhkan dana, ternyata tidak bisa langsung terjual karena pasar mungkin sedang tidak menghendaki efek tersebut. Nah, karena ada risiko-risiko ini dan juga ada karena tantangan-tantangan misalnya tadi jumlah investasi yang harus besar, kemudian bursa menciptakan atau berinovasi menciptakan efek yang disebut dengan reksadana atau mutual fund.
Inovasi ini diharapkan atau dimaksudkan untuk mengatasi hambatan-hambatan tadi, serta mengurangi risiko dari investasi tersebut. Misalnya, manfaat reksadana adalah melakukan penyebaran investasi ataupun melakukan diversifikasi. Sehingga misalnya, kalau misalnya kita punya uang 100 juta untuk beli saham, mungkin hanya bisa secara praktis hanya satu saham. Tetapi ketika membeli reksadana, maka secara aturan reksadana itu harus dibagi menjadi 10 emiten untuk reksadana konvensional. Sehingga dengan kita membeli reksadana, resikonya akan tersebar dan statistically itu akan turun. Kemudian likuiditas tinggi, karena anytime Bapak Ibu butuh uang tersebut untuk kebutuhan yang lain, itu bisa dijual dan dalam waktu yang diatur, yaitu biasanya T+1, maksimal T+7, itu bisa diperoleh uangnya. Dan yang lebih penting adalah reksadana itu dikelola oleh manajemen profesional yang disebut manajer investasi. Sehingga kita tidak perlu memelototi sendiri, melakukan analisa sendiri, memilih saham mana yang baik, mana yang harus dihindari sendiri. Mungkin sebagian besar dari kita bukan pihak yang bisa secara full time untuk memelototi bursa saham. Maka kita serahkan pengelolaan itu kepada manajer investasi. Dan manajer investasi akan melakukan pengelolaan secara transparan karena di situ juga ada bank kastedian, ada pihak independen yang menyimpan dan mencatat, serta setiap hari akan dilakukan pelaporan dalam bentuk nilai aktiva bersih serta pelaporan lain-lain yang akan selalu bisa dilihat di laporannya. Dan biayanya relatif rendah karena ini adalah hukum dari bilangan besar karena biayanya akan ditanggung rame-rame, serta akan menerima keringanan pajak yang mungkin nanti akan lebih profesionalnya dibahas oleh Pak Mekar. Karena secara umum, misalnya Bapak Ibu melakukan deposito di bank akan terkena pajak penghasilan final sebesar 20%. Kalau Bapak Ibu invest di obligasi akan terkenai 15% pajak. Demikian juga pajak capital gain, ada PPh-nya. Sementara kalau investasi reksadana, untuk tahun ini hanya kena 5%, tetapi tahun depan dan beberapa tahun kemudian terkena 10% dan sudah final, tidak ada pajak lagi, sehingga ada penghematan 5%. Dengan demikian saya bisa rekomendasikan bahwa investasi reksadana merupakan cara termudah dan terjangkau yang memberikan keuntungan cukup baik, cocok untuk investor pemula atau yang tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan analisa investasi sendiri secara full time. Nah, sekarang izinkan saya untuk masuk lebih tentang investasi saham. Yang menurut hemat saya, ini adalah cocok bagi investor yang orientasi investasinya adalah berjangka panjang atau untuk tujuan yang bersifatnya jangka panjang, sehingga tidak harus atau tidak tergesa-gesa untuk menjual kembali sahamnya untuk mendapatkan cash. Di gambar ini saya coba tunjukkan pergerakan di Bursa Efek Indonesia selama 25 tahun terakhir. Bapak Ibu bisa lihat bahwa dalam tren jangka panjang, indeks ini terus meningkat atau relatif tren jangka panjangnya adalah meningkat dan secara teori itu adalah seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Walaupun dalam satu periode tertentu mengalami fluktuasi dan memang setiap hari juga berfluktuasi, tetapi tren jangka panjangnya adalah selalu meningkat. Bahkan ketika terjadi berbagai macam krisis pun, akhirnya krisis itu berlalu dengan periode pemulihan. Misalnya saya highlight beberapa krisis yang cukup besar dampaknya. Kita masih ingat krisis finansial Asia di tahun 97-98 yang juga melanda Indonesia. Saat itu IHSG sempat turun hingga 62% turunnya. Sehingga kalau dari 100 tinggal 38. Dan saat itu adalah sesuatu krisis yang cukup signifikan. Tetapi beberapa tahun kemudian, kita lihat grafiknya adalah mulai pulih. Kemudian setelah itu, tahun 2000-an, terjadi krisis lagi yang dipicu oleh bubble.com company di Amerika. Namun demikian, setelah itu pun pulih lagi, naik lagi, sampai tahun 2008, timbul krisis lagi, yaitu subprime mortgage crisis, juga pemicunya di Amerika. Saat itu turun sampai 58%, namun demikian setelah itu juga naik lagi
sampai di tahun 2015-an ada krisis walaupun tidak terlalu besar yang terutama dipicu dari krisis pasar modal Cina, tapi juga naik lagi sampai kemudian tahun ini terjadi pandemi COVID dan bursa turun sampai 38% di tanggal kalau tidak salah 26 Maret tahun 2020. Nah, pertanyaannya ke depan, beberapa bulan ini sudah menunjukkan perbaikan, apakah ini akan terus naik kembali lagi atau masih butuh waktu? Nah, itu adalah pertanyaannya. Tapi bisa dikatakan bahwa dalam jangka panjang, tren jangka panjang indeks adalah selalu naik seiring dengan kenaikan ekonomi. Kecuali apabila ekonominya mungkin tidak naik, nah itu adalah hal yang lain. Tapi untuk Indonesia secara umum masih mengalami kenaikan yang berkisar paling tidak selama ini minimal 55% per tahun. Dengan demikian, kenaikan indeks bisa menjadi indikator potensi keuntungan atau capital gain yang bisa didapat oleh investor saham selain dividen itu sendiri. Sehingga kalau misalnya ekonomi tumbuh 5%, biasanya indeks naik lebih dari 5% selain dividen itu sendiri. Nah, namun demikian, investor untuk bisa meningkatkan return-nya, maka investor perlu memilih saham-saham tertentu yang kinerjanya relatif lebih baik dibanding perusahaan yang lain. Nah, sekali lagi ini adalah butuh kapabilitas orang profesional. Nah, apabila kita ingin sedikit lebih detail tentang bagaimana potensi recovery dari bursa saham setelah pandemi, saya coba perpendek horizon-nya menjadi 5 tahun terakhir. Kita melihat bahwa tadi di tahun 2015 kita mengalami krisis sedikit di pasar saham Cina yang terkait juga dengan Fed Fund Rate yang naik karena otoritas Central Bank Amerika meningkatkan Treasury Rate-nya, sehingga kemudian ada devaluasi yuan dan seterusnya, dan bursa Cina kena, tetapi kemudian bangkit lagi, dan kita ingat di tahun 2018 indeks bursa Indonesia juga cukup lama agak slow down, terutama karena adanya kekhawatiran akan dampak perang dagang dan juga current account deficit. Tapi kemudian bangkit lagi di tahun 2019 untuk sempat kemudian turun di sekitar bulan April 2019, dan di saat itu Bapak Ibu ingat kondisi politik kita cukup menghangat karena menghadapi pemilu, selain juga karena ternyata kinerja emiten di kuartal 1 relatif tidak seperti ekspektasi, dan juga adanya data makro di mana kita sudah mulai khawatir adanya realisasi defisit current account di bulan April, bahkan dikhawatirkan ada triple defisit, walaupun kemudian naik lagi sampai pandemi ini. Tetapi sejak penurunan terakhir dari bulan Maret, sampai bulan April, Mei, Juni, walaupun masih ada fluktuasi, trennya mulai naik. Dan fluktuasi terakhirnya mulai menurun. Nah, pertanyaannya berikutnya, apakah ini naik? Memang jika kita melihat tanda-tanda selama 3 bulan terakhir, agaknya sudah akan mulai naik. Dan mungkin Bapak Ibu ingat fenomena J-curve, yaitu penurunan tiba-tiba seperti di bulan Maret itu biasanya akan direspon secara teknikal dengan peningkatan untuk kembali lagi, bahkan bisa melampaui titik awal sebelum turun. Walaupun ini juga akan tergantung kepada kondisi ekonomi makro, di mana kondisi ekonomi makro itu akan tergantung pada penanganan dari pandemi ini. Karena itulah di situ kita kemudian timbul pertanyaan, apakah recovery-nya akan mengikuti V-shape, ataukah U-shape yang sedikit turunnya lama, ataukah bahkan L-shape yang lebih lama lagi. Tentu kita inginnya adalah yang recovery paling cepat. Nah, namun bagaimanapun, saya meyakini bahwa setelah periode pandemi dan transisi ini, cepat atau lambat, dalam hitungan bulan atau tahun, akan terjadi pemulihan. Sehingga saya yakin indeks kembali mengikuti tren peningkatan. Mungkin J-curve, hanya seberapa panjang curve-nya. Nah, jika kita meyakini hal itu, maka kondisi indeks yang sedang turun saat ini, atau relatif masih turun, walaupun sudah ada sedikit naik, bisa kita pandang sebagai kesempatan untuk berinvestasi. Dengan demikian, akan ada potensi peningkatan harga saham yang lebih besar kemungkinannya, terutama pada perusahaan yang memiliki beban hutang rendah, cash flow-nya bagus, dan neracanya kuat.
dan juga perlu diperhatikan perusahaan-perusahaan yang mengikuti prinsip environmental, socially friendly, dan juga good corporate governance. Dan sebaliknya, hindari perusahaan yang spekulatif, siklis, dan banyak pinjaman. Walaupun sekali lagi memang kita membutuhkan kemampuan profesional untuk bisa menyeleksi saham-saham ini. Karena itu saya ingin kembali kepada konsep reksadana di mana kebutuhan untuk investasi atau seleksi itu analisisnya sudah diserahkan kepada manajer investasi, kemudian walaupun dana relatif tidak banyak bisa melakukan diversifikasi sehingga bisa mengurangi risiko dan juga likuiditasnya cukup baik dengan juga adanya insentif pajak. Nah, sedikit lebih detail tentang reksadana, kita bisa bedakan karakteristiknya menjadi dua. Yang pertama adalah reksadana terbuka, yaitu produk ini bisa dibeli dan dijual kapan saja oleh investor. Sedangkan yang kedua adalah reksadana tertutup, di mana investor hanya bisa membeli sewaktu produk itu di-launching dan menjual kembali hanya ketika produk itu selesai atau bubar. Sementara periode di tengah-tengahnya, apabila ingin dijual, paling hanya melalui mekanisme switching. Nah, untuk reksadana terbuka, ada reksadana pasar uang yang mayoritas atau 100% investasinya ditempatkan pada instrumen pasar uang. Mayoritas adalah deposito. Kemudian reksadana pendapatan tetap yang kebijakan investasinya minimal 80% pada obligasi. Kemudian ada reksadana saham yang minimal 80% dana kelolaannya ditempatkan pada saham. Ada juga dana campuran yang biasanya mayoritas adalah saham dan obligasi, sehingga risikonya juga ada di tengah-tengah. Nah, kembali kepada prinsip low risk, low return, high risk, high return, secara umum pasar uang adalah yang paling rendah risikonya dan juga paling rendah returnnya, sedangkan saham adalah yang paling tinggi returnnya dan paling tinggi risikonya. Namun demikian, sekali lagi, pengertian return adalah dalam jangka panjang. Untuk jangka pendek pembahasannya itu harus mengikuti teknik-teknik yang berbeda lagi. Kemudian untuk reksadana tertutup, yang paling terkenal adalah reksadana terproteksi atau capital protected fund. Ini merupakan jenis reksadana yang berusaha melindungi nilai pokok investasinya dengan berinvestasi pada obligasi minimal 80% dan memegang obligasi tersebut hingga jatuh tempo. Sehingga di luar risiko kredit dari emitennya, Bapak Ibu bisa lebih tenang karena minimal pokoknya tidak akan pernah berkurang. Tinggal masalah fluktuasi dari returnnya. Kemudian yang kedua adalah reksadana penyertaan terbatas, di mana reksadana ini dapat melakukan investasi langsung atau pendanaan ke sektor real, yang akan saya bahas di slide kemudian. Nah, rekomendasi secara umum dari financial planner adalah investor perlu memilih reksadana sesuai tujuan atau jangka waktu investasi. Semakin pendek tujuannya adalah mengarah ke pasar uang, tapi semakin panjang mengarah ke saham. Kemudian profil atau kemampuan Bapak Ibu menyerap risiko. Apabila investor sangat konservatif, itu diarahkan kepada reksadana pasar uang, sedangkan apabila investor cukup agresif, berani menanggung risiko, akan diarahkan ke investasi yang seperti halnya saham. Nah, kemudian saya ingin mengingatkan kembali, perlu kita sadari bahwa investasi adalah penting untuk pemulihan ekonomi. Investasi selain secara langsung menjadi komponen perhitungan GDP, juga akan berdampak pada peningkatan konsumsi karena adanya tambahan modal akan meningkatkan kegiatan yang meningkatkan penyerapan lapangan kerja, serta akan meningkatkan kapasitas produksi dan perputaran ekonomi di masa berikutnya. Sehingga investasi adalah menjadi salah satu kunci pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi COVID-19 saat ini. Baik itu investasi langsung, baik dari domestik, asing, foreign direct investment, maupun investasi portfolio. Karena investasi portfolio akan menggairahkan pasar modal dan itu juga memberikan sentimen positif di bidang investasi. Tentu investasi bermanfaat untuk berbagai macam sektor, baik sektor industri, pertanian, jasa, infrastruktur, dan lain-lain. Kita ingat bahwa selama pandemi ini, salah satu sektor kita yang masih relatif kuat adalah justru sektor pertanian. Nah, apabila kita mengacu kepada pembangunan infrastruktur, maka
pembangunan infrastruktur justru lebih penting lagi di era-era seperti ini. Di luar masalah kesehatan tentu saja dan masalah keselamatan jiwa. Karena kita tahu bahwa investasi pembangunan infrastruktur akan memicu pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Karena selama ini dari berbagai macam riset, kajian yang ada, disadari bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah mengalami bottleneck atau dampak bottleneck dari infrastruktur gap yang ada. Sehingga kalau infrastruktur tersebut, connectivity tersebut diperbaiki dan lain-lain, maka insya Allah pertumbuhan ekonomi bisa menjadi lebih tinggi lagi dan bisa juga memberikan dampak untuk pertumbuhan ekonomi berikutnya. Kita tentu juga sadar bahwa dengan investasi di bidang infrastruktur secara langsung akan mencetak lapangan kerja. Dan berikutnya dengan connectivity yang lebih baik dan lain-lain akan meningkatkan efisiensi, bisa juga menarik investasi termasuk karena kecukupan energi dan lain-lain, serta membuka pasar baru dan seterusnya. Nah, tantangannya adalah karena infrastruktur gap yang besar itu, maka kebutuhan pendanaan untuk infrastruktur adalah besar juga. Dari hitung-hitungan RPJMN selama tahun 2020 sampai 2024, dibutuhkan sekitar 6.445 triliun. Yang tentu tidak bisa sepenuhnya dicukupi dengan dana APBN. Mungkin nanti Pak Mekar akan bisa address ini, dan pemerintah merencanakan kebutuhan infrastruktur yang sekitar 6.445 triliun tersebut akan dicukupi oleh APBN sekitar 37%, sedangkan sisanya adalah BUMN dan swasta. Dengan catatan ini adalah rencana sebelum COVID. Setelah COVID, dan dengan besarnya anggaran yang diberikan untuk mengatasi COVID, mungkin kapasitas anggaran pemerintah juga akan menurun lagi. Nah, sehingga mestinya kalau kita ingin menyelesaikan masalah infrastruktur ini, peran swasta dan BUMN perlu lebih ekstensif lagi. Nah, untuk itu, agar swasta dan BUMN bisa berperan mengatasi infrastruktur gap ini, maka masyarakat bisa ikut mendukung dengan memberikan pendanaan, terutama melalui pasar modal. Dengan kata lain, sebetulnya kebutuhan pendanaan untuk infrastruktur ini merupakan kesempatan investasi bagi masyarakat melalui pasar modal, baik melalui instrumen obligasi, reksadana, maupun KIK infrastruktur. Nah, khusus untuk reksadana apa yang bisa untuk mendukung pembangunan pendanaan infrastruktur ini? Saya bisa sampaikan bahwa ada sejumlah reksadana yang memang didesain oleh pemerintah, oleh OJK, untuk ikut mendukung pendanaan infrastruktur, baik itu untuk jalan tol, pembangkit listrik, bandara, pelabuhan, perusahaan air minum, rumah sakit, dan lain-lain. Yang pertama adalah yang namanya reksadana penyertaan terbatas, yaitu reksadana yang dapat melakukan investasi langsung ke sektor real untuk berbagai macam sektor, termasuk infrastruktur. Ini adalah reksadana yang relatif sudah banyak tersosialisasikan ke masyarakat dengan catatan bahwa investasinya minimal 1 miliar. Ini milik obligasi, tetapi tidak diperdagangkan di bursa efek. Tidak, walaupun untuk aturan yang sekarang itu sudah memungkinkan. Yang kedua adalah, maksud saya sudah memungkinkan untuk dilakukan penawaran umum. Yang kedua adalah dana investasi infrastruktur, yang disingkat DINFRA. Ini merupakan wadah berbentuk kontrak investasi kolektif yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat, yaitu pemodal, untuk selanjutnya sebagian besar diinvestasikan pada aset infrastruktur oleh manajer investasi. Sehingga ini bisa untuk berbagai aset yang digolongkan sebagai infrastruktur atau khusus infrastruktur. Misalnya seperti transportasi, seperti tol, dan lain-lain. Untuk pengolahan air, termasuk air bersih, pengolahan limbah, telekomunikasi, pembangkit listrik, minyak dan gas, serta pemukiman. Kemudian ada lagi yang namanya adalah dana investasi real estate atau DIRE. Ini adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada real estate atau pada aset yang berkaitan dengan real estate. Antara lain adalah pemukiman. Nah,
termasuk dalam hal ini yang cukup terkenal di dunia internasional adalah untuk membangun rumah sakit. Dan mungkin Bapak Ibu tahu salah satu jaringan rumah sakit yang cukup agresif ekspansinya di Indonesia, salah satunya adalah didanai dengan hasil fundraising dari DIRE ini, rumah sakit swasta. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah KIK atau kontrak investasi kolektif efek beraguna aset, yaitu KIK yang menerbitkan efek beraguna aset yang portfolionya terdiri dari aset keuangan. Artinya dia memiliki atau membeli tagihan, bisa berupa juga efek utang yang dijamin pemerintah, ataupun arus kas pendapatan di masa mendatang. Ini adalah untuk mendukung pendanaan infrastruktur, tetapi yang sudah beroperasi ataupun paling tidak brownfield dan segera akan beroperasi sehingga bisa menghasilkan tagihan serta aliran kas yang akan datang. Seperti jalan tol, Jasa Marga sudah melakukan ini, pembangkit listrik, pembangkit Jawa Bali sudah melakukan ini, serta ada sejumlah KIK EBA yang lain. Di mana sebetulnya ini merupakan prospek investasi dari masyarakat yang mengharapkan return yang cukup besar dan biasanya relatif fix seperti obligasi dan relatif aman. Apalagi yang selama ini terbit biasanya adalah emitennya adalah BUMN. Nah, itulah beberapa instrumen-instrumen investasi yang bisa dimanfaatkan oleh investor untuk mendapatkan pendapatan yang cukup baik dengan resiko yang cukup acceptable, namun bisa mendukung pendanaan infrastruktur yang kita tahu infrastruktur penting untuk pergerakan dan pemulihan ekonomi dalam pandemi ini. Kita juga melihat pemerintah sudah banyak melakukan langkah-langkah termasuk penyediaan garansi untuk pembangunan infrastruktur, untuk pendanaan yang dibutuhkan untuk infrastruktur. Ada perusahaan SMI yang juga melakukan match funding atau pendanaan pasangan, kemudian juga ada IIF, Indonesian Infrastructure Finance. Ini semua adalah semacam lembaga-lembaga yang diinisiasi oleh pemerintah untuk mendukung permodalan awal dan kemudian mengurangi risiko dari pendanaan yang ditujukan untuk infrastruktur. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan sebagai pembuka. Mungkin kita bisa diskusi setelah ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang Siswadji yang telah menyampaikan materinya cukup efektif saya kira dan sangat-sangat penting untuk kita simakin bersama. Nanti saya akan berikan kesempatan untuk tanya. Untuk menyingkat waktu saya akan mohon Pak Mekar Satria, dia adalah Direktur Kepala Kanwil Direktorat Pajak Besar Jakarta Utara. Saya persilakan Pak Mekar, monggo. Baik, terima kasih Pak Bambang Warsito, moderator kami pada siang hari ini. Saya akan coba memunculkan bahan paparan saya. Tes suara saya terdengar, Pak? Terdengar, baik Pak. Mudah-mudahan didengar oleh peserta yang lain. Oke, sebentar Pak. Kalau presentasinya sudah terlihat? Sudah terlihat. Oke, baik. Baik, saya ulang dulu Pak. Dari awal terima kasih Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian. Tadi bagus sekali paparan dari Pak Bambang Sis terkait dengan investasi dan bahkan bicara juga mengenai investasi untuk pribadi. Luar biasa Pak. Hari ini saya hanya bicara untuk insentif pajak. Sebenarnya terkait dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita ketahui bukan hanya permasalahan kesehatan yang tadi sudah disebutkan, bahkan angka kematiannya bisa mencapai 5%, permasalahannya juga menyentuh ke kondisi ekonomi. Dan ini membuat pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, melakukan berbagai macam langkah yang pada prinsipnya bagaimana peran pemerintah itu lebih dominan untuk bisa membantu kegiatan-kegiatan perekonomian yang akan bisa meningkatkan ekonomi kita. Mulai dari kegiatan pemberian bantuan sosial, kemudian ada beberapa anggaran yang dialokasikan untuk kesehatan, pemberian bantuan dana untuk perusahaan yang melaksanakan pembangunan untuk kegiatan yang terkait dengan COVID, seperti APD dan lain-lain. Dan hari ini saya akan bicara mengenai dari kami, bagian dari Kementerian Keuangan untuk insentif pajak. Khususnya memang terkait dengan PMK 86 tahun 2020. Jadi ini adalah mengenai insentif pajak
untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Apa saja sih sebenarnya yang bisa kita berikan kepada para wajib pajak kami untuk bisa membantu supaya pandemi yang terjadi ini bisa bersama-sama kita hadapi dan bisa kita lewati dengan baik. Seperti Pak Bambang tadi, memang kami juga mulainya dari pesan dari Pak Presiden. Karena pada saat itu disampaikan oleh beliau secara langsung, tantangan besar kita saat ini adalah bagaimana menyiapkan program pemulihan ekonomi, ini catatannya ya Pak, yang tepat, dapat dieksekusi dengan cepat, dengan kecepatan agar laju pertumbuhan ekonomi negara tidak terkoreksi lebih dalam lagi. Jadi ini memang pesan khusus beliau kepada kami di Kementerian Keuangan dan juga di Direktorat Jenderal Pajak, sehingga bagaimana kami merespon perintah ini. Nah, terkait dengan PMK 86, ada 3 hal sebenarnya yang kita lakukan. Yang pertama adalah kita memberikan perluasan terhadap sektor-sektor yang kita berikan insentif. Demikian pula jangka waktunya. Nah, di dalam aturan yang terbaru ini, jangka waktu untuk insentif tersebut kami perpanjang, Pak. Kalau sebelumnya jangka waktunya hanya diberikan sampai dengan September, sekarang kita perpanjang sampai dengan akhir Desember tahun 2020. Demikian pula dari respon yang kita dapatkan atau saran ataupun masukan-masukan dari para wajib pajak yang mendapatkan insentif ini, kebanyakan salah satu permasalahannya adalah technical proses bisnisnya yang memang menyulitkan. Nah, di dalam PMK yang terbaru, inilah yang sekarang kita berikan, kita lakukan untuk bisa menjangkau lebih banyak wajib pajak, dilakukan beberapa penyederhanaan dalam tata cara pemberian insentifnya. Nanti saya sampaikan apa saja yang kita lakukan penyederhanaan dalam proses untuk pemberian insentif kepada wajib pajak yang terdampak COVID-19. Masih terlihat ya Pak? Halo, halo. Oke, saya teruskan. Mudah-mudahan masih oke. Masih Pak, silakan. Oke, siap Pak. Nih kalau offline kan kita bisa langsung lihat respon nih Pak. Jadi, betul. sewaktu-waktu saya tanya nanti Pak moderator. Baik, saya teruskan, Bapak-bapak Ibu sekalian. Ini pesertanya sebagian saya lihat ada teman-teman dari pajak nih. Terima kasih sudah ikut hadir. Nah, ini saya sampaikan mengenai timeline. Jadi kami hanya ingin menekankan bahwa pemerintah, dalam hal ini saya bicara mengenai Direktorat Jenderal Pajak, kita cukup responsif untuk bersama-sama dengan wajib pajak kami menghadapi permasalahan COVID-19 ini. Kita tahu bahwa pandemi COVID-19 itu dimulai di bulan Maret. PSBB kita kan bahkan sudah dimulai untuk Jakarta di pertengahan Maret. Nah, mulai tanggal 21 Maret kami pun sudah mulai respon dengan mengeluarkan PMK 23. Kemudian di akhir bulan Maretnya kami melakukan penerbitan Perpu nomor 1 bagian dari aturan-aturan yang terkait dengan COVID. Di bulan April kami lakukan adjustment lagi dari PMK 23 yang kami berikan. Akhir April, tanggal 27 April, ada penerbitan PMK 44 yang merupakan penyempurnaan dan penambahan jumlah wajib pajak yang kita berikan insentif. Di tanggal 16 Mei tahun 2020, ada Undang-Undang nomor 2 yang kami terbitkan sebagai bagian dari Perpu nomor 1 yang pernah kita sampaikan di bulan Maret tahun 2020. Kemudian di tanggal 10 Juni tahun 2020 kami terbitkan PP 29 dan terakhir ini yang saya sampaikan yang inti dari insentif yang kami berikan, yang kami perluas lebih lanjut, yang kami sederhanakan pelaksanaannya, yang kami perpanjang jangka waktunya, itu ada di PMK 86. Jadi ini adalah timeline dan proses yang kami lakukan, khususnya dari Direktorat Jenderal Pajak, untuk memberikan respon dan membantu terkait dengan pandemi COVID-19, bagaimana kita coba bersama-sama dengan masyarakat, memberikan fasilitas-fasilitas perpajakan untuk bisa sama-sama, baik dari permasalahan kesehatannya dan permasalahan ekonominya, bisa kita lalui bersama-sama. Nah ini Pak, teman-teman sekalian, jadi pada intinya, apa saja yang kami berikan? Ada 5 fasilitas perpajakan yang kami berikan. Yang pertama adalah bentuk insentifnya adalah PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah. Kalau dari PMK yang sebelumnya, yang dari timeline tadi yang sudah saya sampaikan, Bapak-bapak Ibu sekalian, sektor yang diberikan baru 440 di PMK 23 yang kami terbitkan di bulan Maret tahun 2020 yang lalu. Kemudian di PMK 44 kami tambahkan lagi dari 440 clue menjadi 1062 clue. Kemudian pemberitahuan untuk pusat dan cabang ini sekarang sudah kita berikan pengertian untuk pusat dan cabangnya supaya lebih memudahkan bagi mereka. Nah, di PMK yang terbaru, PMK 86, sektor tertentunya klasifikasi lapangan usahanya sudah kami tambahkan lagi menjadi 1189, ini menjadi hampir seluruh sektor
ekonomi dalam perpajakan kita yang diberikan, juga kepada wajib pajak yang kita dan wajib pajak di dalam kawasan berikat. Ini memang spesifik untuk wajib pajak yang ada fasilitas yang diberikan oleh teman-teman dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kemudian di MK 86, khusus untuk PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah ini, jangka waktunya kami perpanjang. Kalau sebelumnya hanya sampai dengan September 2020, sekarang di dalam MK 86, untuk PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah, artinya ini gaji Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang memang dipotong gajinya dari perusahaan, itu diperpanjang lagi fasilitasnya sampai dengan Desember tahun 2020. Kemudian kemudahan lainnya, pemberitahuannya hanya disampaikan pusat dan ini berlaku untuk semua cabang dan cabang dari perusahaan yang bersangkutan. Nanti secara teknikal bisa saya sampaikan atau memang nanti dalam tanya jawab kita bahas lebih lanjut. Kemudian insentif yang kedua itu terkait dengan PPh final UMKM yang ditanggung pemerintah. Di dalam PPMK 23 sebelumnya fasilitas ini belum diberikan. Kami mulai memunculkan fasilitas ini di dalam PMK 44 yang memang hanya diberikan kepada WP berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Ini yang kalau teman-teman bahasa umumnya ini adalah wajib pajak UMKM yang penghasilannya tidak mencapai 4,8 miliar dalam 1 tahun dan pengenaan pajaknya dikenakan 1% dari omset sebesar 0,5%. Udah nggak usah join video, join audio. Iya. Oke, saya teruskan ya. Terima kasih tuh ada suara nih. Di PMK 44, pemberian insentifnya adalah hanya sampai dengan September, sama seperti yang PPh pasal 21 tadi. Nah di PPK 86 ini kami perpanjang pemberian insentifnya sampai dengan Desember 2020, dan juga kemudahan tambahan yang kami berikan, WP-nya tidak perlu lagi mengajukan surat keterangan, jadi cukup melaporkan laporan realisasinya. Nah, kenapa ini dilakukan perubahan? Ini respon kami terhadap kondisi-kondisi yang dihadapi oleh wajib pajak UMKM pada saat mereka memanfaatkan fasilitas pembebasan PPh finalnya ini. Saya lanjutkan. Kemudian yang ketiga, bentuk insentif yang ketiga yang diatur, yang diberikan oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak adalah pemberian pembebasan PPh pasal 22 impor. Diatur di dalam PMK sebelumnya di PMK 23 dan PMK 44, jumlah sektor tertentunya hanya 102 clue dan 431 kelompok lapangan usaha. Sekarang sudah kita tingkatkan lagi clue kelompok lapangan usaha sektor industrinya yang bisa mendapatkan pembebasan PPh pasal 22 impor itu mencapai 721 clue. Juga di dalamnya adalah wajib pajak yang masuk di dalam KIP dan juga wajib pajak di dalam kawasan berikat. Nah, kemudian seperti yang sebelumnya, insentifnya yang tadinya diberikan sampai dengan bulan September 2020, khusus untuk pembebasan PPh pasal 22 impor, sekarang kita perpanjang sampai dengan 31 Desember tahun 2020. Demikian pula dalam hal teknikal pelaporannya, kalau sebelumnya di dalam PMK 44, pelaporan untuk pembebasan PPh pasal 22 ini per 3 bulan, jadi April dan Juni, sekarang mulai masa Juli sampai dengan Desember, pelaporannya kita ubah menjadi dilaporkan setiap bulan. Tujuannya adalah untuk memudahkan bagi kami mengetahui permasalahan-permasalahan dan respon dari pemanfaatan fasilitas pembebasan PPh pasal 22 ini. Yang keempat, bentuk insentif yang kami berikan, yaitu adalah pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30%. Saya sampaikan saja di PMK 86, sektornya sekarang sudah kami tambahkan menjadi 1.013 kelompok lapangan usaha, juga termasuk wajib pajak yang berada di wilayah kawasan berikat dan KIT, dan juga insentifnya diberikan sampai dengan Desember tahun 2020. Pelaporannya pun, kalau sebelumnya pelaporannya itu dilaksanakan per triwulan, mulai masa Juli sampai dengan Desember, pelaporannya kita minta dilaksanakan setiap bulan pada tanggal 20. Nah terakhir, ini gambaran keseluruhan Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian. Ini adalah 5 bentuk insentif yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap wajib pajak yang mengalami kondisi ekonomi yang terganggu akibat dari pandemi COVID-19. Nah saya sebutkan lagi, untuk bentuk insentif yang kelima, yaitu adalah pengembalian pendahuluan PPN sebagai PKP berisiko rendah. Jadi ini bahasa umumnya saja, ini adalah kami akan memberikan kemudahan untuk mendapatkan restitusi, percepatan restitusi PPN-nya bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu apa kriterianya?
masuk dalam sektor tertentu ada 716 clue, nanti bisa dilihat di dalam lampiran peraturan Menteri Keuangannya. Juga wajib pajak yang berada di kawasan berikat dan wajib pajak KIT, dan juga insentif ini, percepatan pembelian restitusi pengembalian kelebihan perpajakan ini kami perpanjang sampai dengan Desember tahun 2020. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, Pak Moderator, pada intinya ini adalah 5 fasilitas yang kami berikan dari Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan adanya pandemi COVID-19 yang kami akan coba lakukan evaluasi terus-menerus, apakah memang ini bisa kita laksanakan sesuai dengan tadi saya sebutkan di sebagai latar belakang. Kami ingin memperluas pemberian fasilitas ini, kami ingin menambah jangka waktunya dalam hal wajib pajak masih mengalami terganggu kondisi kegiatan ekonominya. Dan terakhir kami juga akan coba selalu memberikan kemudahan dalam proses untuk bisa mendapatkan fasilitas ini. Nah, pada prinsipnya ini yang kita berikan, tapi saya akan coba sampaikan secara lebih detail. Yang pertama, untuk PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Fasilitas ini diberikan untuk pekerja dengan penghasilan bruto tidak lebih dari 200 juta rupiah. Nah, siapa saja yang harusnya sebagai penerima? Kriteria penerima adalah memperoleh penghasilan atau menerima penghasilan dari pemberi kerja. Nah, ini pemberi kerjanya yang syaratnya adalah memiliki KLU, kode klasifikasi lapangan usaha tertentu, sebagaimana yang dicantumkan dalam laporan PMK 86 ini, atau wajib pajak pemberi kerja tersebut telah ditetapkan sebagai perusahaan KIT, perusahaan yang diberikan kemudahan impor untuk tujuan ekspor, atau perusahaan Bapak-Bapak Ibu sekalian yang tempat saudara-saudara bekerja, itu adalah perusahaan yang telah mendapatkan izin terkait berada di kawasan berikat. Kemudian syarat kedua bagi pegawainya adalah memiliki NPWP, dan syarat yang ketiga, pada masa pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur, yang apabila kita setahunkan tidak lebih dari 200 juta rupiah. Nah, jadi ini, fasilitas ini adalah fasilitas PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah untuk para karyawan. Nah, ini adalah syarat-syarat bagaimana caranya insentif itu bisa kita berikan. Dalam pelaksanaannya, Bapak-Bapak Ibu sekalian, PPh pasal 21 tersebut harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada pegawai. Jadi, kalau selama ini gajinya 100, dipotong pajak menjadi hanya tinggal 80, itu nantinya dalam masa diberikan insentif ini, DTP yang ditanggung oleh pemerintah tersebut, perusahaan harus wajib membayarkan gajinya secara penuh, yaitu sebesar 100 tadi dalam contoh tadi. Kemudian dikecualikan, ini yang dikecualikan ya, jadi untuk insentif ini tidak diberikan kepada kami, pegawai negeri, karena dalam hal ini penghasilan pegawai yang berasal dari APBN dan APBD, yang memang kami selama ini gaji kami sudah ditanggung oleh pemerintah PPh pasal 21-nya. Kemudian masa PPh pasal 21 ini diberikan sejak masa pajak April sampai dengan masa pajak Desember tahun 2020. Mekanismenya adalah seperti ini. Pemberi kerja, artinya perusahaan tempat Bapak-Bapak Ibu-Ibu bekerja selama ini, hanya menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP tempat perusahaan terdaftar melalui saluran tertentu yang ada di laman www.pajak.go.id. Nanti saya jelaskan di bagian akhir secara teknikal prosesnya, tapi bagaimana cara menawarkan insentifnya adalah pertama, perusahaan harus menyampaikan pemberitahuan dulu kepada Kepala KPP tempat perusahaan terdaftar. Kemudian pemberitahuan pemotongan insentif berdasarkan kriteria clue tadi yang nanti ada di dalam lampiran hanya diajukan oleh WP pemberi kerja yang berstatus pusat. Jadi di dalam aturan sebelumnya memang masing-masing tempat di mana perusahaan terdaftar ada yang pusat, ada yang bekerja di cabang, itu masing-masing harus memberitahukan. Nah, sekarang kita mudahkan hanya yang di pusat saja yang mengajukan permohonan pemanfaatan insentif, tapi insentif ini nanti berlaku untuk seluruh karyawan, baik yang berada di pusat maupun yang berada di cabang. Insentif berlaku sejak masa pajak pemberitahuan sampai dengan masa pajak Desember 2020. Jadi
fasilitas ini memang kami berikan dari masa pajak April sampai masa pajak Desember 2020, tetapi baru akan berlaku sejak masa pajak pemberitahuan yang disampaikan oleh perusahaan. Kemudian syarat khusus lain untuk WPWP yang untuk WPWP KIT dan WPWP kawasan berikat memang pada saat pengajuan untuk mendapatkan fasilitas PPh pasal 21 ditanggung pemerintah bagi karyawannya wajib melampirkan keputusan Kementerian Keuangan terkait dengan hal tersebut. Saya teruskan dulu. Nah, apa yang menjadi kewajiban bagi pemberi kerja untuk PPh pasal 21 tadi? Bagi perusahaan atau pemberi kerja, mereka wajib atau harus menyampaikan laporan realisasi PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Caranya bagaimana? Nanti melalui saluran laman kita ada di www.pajak.go.id. Ini saja, yang berikutnya nanti saya jelaskan lebih lanjut dan laporannya harus diperhatikan bahwa laporannya harus dilaporkan setiap tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, fasilitas yang berikutnya, kalau tadi teman-teman masih ingat, ada 5 fasilitas yang kita berikan. Fasilitas pertama adalah PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah untuk karyawan. Nah, selanjutnya adalah PPh final untuk UMKM yang ditanggung pemerintah berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018. Saya sampaikan untuk yang penerima PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018. Siapa yang berhak mendapatkan insentif ini? Yaitu adalah wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan telah dikenai PPh final berdasarkan PP nomor 23 tahun 2019 dan yang menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah. PPh final ditanggung pemerintah ini diberikan sejak masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak Desember 2020. Jadi, pertama, untuk para UMKM yang... Halo? Suara terdengar, Pak? Halo, untuk para wajib pajak yang menerima insentif ini, 2 syarat ini harus dipenuhi. Jadi pertama memang mereka adalah WPWP yang merupakan wajib pajak yang diatur berdasarkan PP nomor 23, apa itu? Penghasilan brutonya tidak melebihi 4,8 sampai dengan 4,8 miliar dalam 1 tahun. Dan yang kedua adalah menyampaikan laporan realisasi. Jadi kalau mereka tidak menyampaikan laporan realisasinya, berarti fasilitas untuk PPh final yang ditanggung pemerintah ini tidak dapat mereka manfaatkan. Untuk WPWP UMKM atau WPWP yang berdasarkan PP 23 tahun 2018, terkadang dalam transaksinya berhadapan dengan para pemotong atau pemungut. Nah, untuk transaksi dengan pemotong dan pemungut, pada saat dilakukan transaksi tersebut, wajib pajak UMKM wajib menyerahkan fotokopi surat keterangan. Nah, surat keterangan ini bagaimana mendapatkannya? Nanti saya jelaskan di belakang, yaitu melalui laman www.pajak.go.id. Kemudian pada saat transaksi terjadi, pemotong dan pemungutnya wajib melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Jadi pada saat wajib pajak UMKM melaksanakan transaksi dengan perusahaan misalnya, dia minta untuk tidak dipungut karena mendapatkan pembebasan, mereka nanti harus menyampaikan surat keterangan. Nah, bagi perusahaan itu wajib dilakukan konfirmasi terlebih dahulu. Mereka hanya tinggal masuk ke dalam laman ini, nanti akan dilihat apakah konfirmasi surat keterangan yang disampaikan oleh UMKM yang minta dibebaskan tersebut memang sudah sesuai dengan fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah. Nah, untuk para pemungutnya, dalam hal surat keterangan telah terkonfirmasi, pemotong dan pemungut pajak tidak melakukan pemotongan dan pemungutan PPh pada saat pembayaran, tetapi PPh final ditanggung pemerintah tersebut dibuatkan SSP dan dibubuhi cap atau tulisan PPh final ditanggung pemerintah X PMK nomor 86 PMK 03 tahun 2022. Nah, bagaimana cara melaksanakan proses bisnisnya yang akan dilakukan? Yang pertama, mereka melaksanakan login ke laman tadi www.pajak.go.id. Mereka harus memasukkan NPWP-nya dan password-nya nanti. Kemudian di sini dilakukan klik terhadap tambah pelaporan.
Nanti akan ada prosedur di dalamnya, masukkan kode keamanan, nanti akan ada file Excel, nanti akan diunduh dan mereka harus upload lagi kembali ke dalam sistem. Ini saya skip saja, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Itu secara teknis, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut kalau memang ada pertanyaan. Kemudian, apa yang menjadi kewajiban? Nah, ini tadi saya sebutkan di awal, untuk wajib pajak UMKM yang terkait dengan PP 23 tadi, mereka harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah melalui laman www.pajak.go.id, dan dalam laporannya harus meliputi PPh terhutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh. Jadi seperti dalam lampiran di situ bisa dilihat, masukkan nama perusahaan, nama orang pribadinya misalnya apabila memang dilaksanakan sendiri, nomor NPWP, dan masa pajak di mana fasilitas tersebut diminta untuk dibebaskan. Apabila melakukan pemungut juga dilaporkan sesuai dengan tabel yang ada di dalam laporan tersebut. Saya lanjutkan saja. Nah, tadi adalah untuk fasilitas PPh final bagi para UMKM yang secara sederhana sebenarnya kepada mereka, sepanjang mereka memang sudah terdaftar dan kemudian melaporkan seluruh kegiatan bisnisnya dalam masa ke masa, atas kewajiban PPh pasal 23-nya, PPh final berdasarkan PP 23-nya sebesar 0,5% dari peredaran bruto, itu akan mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak. Selanjutnya saya jelaskan mengenai pembebasan PPh pasal 22 untuk kegiatan impor. Siapa saja penerima insentifnya? Wajib pajak yang memenuhi kriteria adalah yang ada di dalam kode klasifikasi lapangan usaha tertentu. Dalam hal ini bisa kita lihat di dalam lampiran H PMK. Demikian juga wajib pajak yang merupakan perusahaan KIT dan juga wajib pajak yang berada di dalam kawasan berikat. Dan untuk PPh pasal 22, prosedurnya memang agak berbeda. Wajib pajak memang harus mengajukan permohonan surat keterangan bebas terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Pengajuannya diajukan melalui laman yang sama tadi, melalui www.pajak.go.id. Khusus untuk WPWP KIT dan WPWP yang berada di kawasan berikat, harus melaporkan keputusan Menteri Keuangan. Dan pembebasannya ini kita berikan sampai dengan masa Desember 2020. Nah, setelah wajib pajak mengajukan permohonan, akan ada dua, posisinya adalah apabila syarat-syaratnya terpenuhi, Kepala Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan SKB pemungutan PPh pasal 22 impor. Apabila tidak memenuhi kriteria, akan dikeluarkan surat penolakan pemberitahuan kepada wajib pajak yang tadi mengajukan permohonan. Apa-apa saja yang biasanya ditolak? Biasanya WPWP yang tidak masuk di dalam kriteria, tetapi yang tidak masuk dalam kriteria itu maksudnya adalah WPWP yang tidak masuk di dalam KLU yang diatur di dalam PMK 86. Tapi berdasarkan PMK yang baru sekarang sudah hampir menyeluruh proses bisnis kegiatan yang perekonomian yang ada di Indonesia, kebanyakan pasti akan mendapatkan fasilitas yang berdasarkan PMK 86 ini. Apa yang menjadi kewajiban bagi wajib pajak yang telah mendapatkan pembebasan PPh pasal 22 impor tadi? Hanya menyampaikan laporan, ini adalah bentuk laporannya. Kalau sebelumnya di laporan ini untuk pembebasan PPh pasal 22 impor itu dilaksanakan per 3 bulan atau per triwulan. Sejak masa Juli pelaporan itu harus dilaksanakan setiap bulan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya langsung saja Pak untuk fasilitas yang keempat yang diatur, yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada para wajib pajak kami yang terkait yang terdampak dengan pandemi COVID-19. Ini biasanya cukup populer Pak, yaitu adalah pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30%. Fasilitas ini diberikan kepada siapa? Yaitu adalah wajib pajak yang ada di dalam lampiran M. Jadi wajib pajak yang kode klasifikasi lapangan usahanya masuk di dalam lampiran M PMK ini, atau wajib pajak yang telah ditetapkan sebagai perusahaan KIT, atau wajib pajak yang telah mendapatkan izin untuk kawasan berikat. Jadi ini kriterianya. Berada di dalam lampiran clue tersebut, ini sudah mencapai 1032 clue, jadi hampir sebagian besar kelompok lapangan usaha akan mendapatkan fasilitas ini, atau wajib pajak yang KIT, atau wajib pajak di kawasan berikat. Berikutnya, syaratnya adalah
menyampaikan pemberitahuan pengurangan sebesar 30%. Jadi ini mudah sekali. Fasilitas ini pasti akan diberikan sepanjang berada di dalam clue dan menyampaikan pemberitahuan. Bagaimana penyampaian pemberitahuannya? Seperti yang lain-lain disampaikan melalui laman www.pajak.go.id. Ini format surat pemberitahuannya, Pak, sangat mudah sekali. Sampaikan saja nama NPWP dan jabatan siapa yang mengajukan ini sebagai pengurus. Kalau yang untuk yang PPh pasal 21 juga menggunakan form yang sama. PPh pasal 25 tinggal centang pengurangan PPh pasal 25. Dan pengurangan yang diberikan berlaku sejak masa pemberitahuan. Jadi fasilitas ini sebenarnya memang diberikan sejak masa pajak April sampai dengan Desember 2020. Tapi kalau pemberitahuan untuk mendapatkan fasilitas ini baru diajukan di bulan Juni, maka dia hanya berlaku untuk masa Juni sampai dengan Desember 2020. Saya teruskan. Apa yang menjadi kewajiban? Mudah saja, Pak. Kewajibannya kalau mendapatkan fasilitas ini hanya menyampaikan laporan. Dan bagaimana menyampaikan laporannya? Melalui laman yang sama di www.pajak.go.id. Kriteria pelaporannya, kalau sebelumnya pelaporan untuk mendapatkan fasilitas pengurangan angsuran PPh pasal 25 30% dilakukan per triwulan, tetapi sejak masa Juli akan pelaporannya dilakukan setiap bulan. Bagaimana cara melaporkannya? Sangat mudah sekali, tabelnya seperti ini, dan bagaimana pelaporannya juga secara elektronik melalui laman pajak yang saya sebutkan di atas tadi. Baik, saya lanjutkan sampai dengan fasilitas yang kelima. Ini bahkan pemahamannya sangat lebih mudah lagi, Pak. Ini adalah fasilitas yang kami berikan untuk mempercepat pengembalian permohonan restitusi khusus untuk pajak pertambahan nilai dengan nilai pengajuan restitusinya paling banyak 5 miliar rupiah. Jadi untuk PKP-PKP yang punya permohonan restitusi yang jumlahnya sampai dengan 5 miliar rupiah akan masuk dalam WP dalam kriteria ini, sehingga kepada mereka secara otomatis nanti akan diberikan percepatan pengembalian restitusinya. Siapa saja penerima insentifnya adalah PKP berisiko rendah, syarat-syaratnya berada dalam clue lampiran PPMK ini, atau perusahaan KIT, atau perusahaan yang berada di kawasan berikat. Kemudian menyampaikan SPT masa PPN yang jumlah restitusinya tidak melebihi 5 miliar rupiah, atau paling banyak sampai dengan 5 miliar rupiah. Kemudian pada SPT-nya memilih pengembalian pendahuluan. Jadi dia centang di dalam SPT-nya untuk memilih dilakukan pengembalian pendahuluan. Masa pajak yang diberikan sejak masa April 2020 sampai dengan masa pajak Desember 2020. Baik, itu saja sebenarnya sangat mudah untuk yang percepatan restitusi. Jadi percepatan restitusi ini memang hanya diberikan untuk restitusi atau kelebihan pajak dari pajak pertambahan nilai. Untuk masa pajak April sampai dengan masa pajak Desember 2020, syaratnya apa? Berada dalam lampiran PPMK ini, wajib pajak yang berada di kawasan berikat, wajib pajak dengan kriteria KIT, dan jumlah restitusi yang diajukan sampai dengan 5 miliar rupiah. Apa saja fasilitas yang diberikan? Percepatan proses restitusinya. Restitusi ini sesuai ketentuan perundang-undangan biasanya bisa diberikan dalam kurun waktu 12 bulan. Dengan percepatan restitusi ini akan diberikan dalam waktu 1 bulan. Ketentuan peralihan penutup ini nggak perlu saya sampaikan, sebenarnya hanya perubahan terhadap dari perubahan-perubahan PMK tadi, dan PMK 86 surat-surat keterangan diajukan tetap berlaku sampai dengan sekarang. Ini yang perlu, jadi pengajuan insentif. Jadi dari 5 fasilitas tadi, fasilitas pembebasan PPh pasal 21 bagi karyawan ditanggung pemerintah, fasilitas SKB PPh pasal 22, fasilitas pembebasan pengenaan PPh final untuk wajib pajak UMKM, fasilitas pengurangan 30% PPh pasal 25, itu semua dilaksanakan melalui laman www.pajak.go.id. Di sini modelnya, Pak, mengajukan pertama masuk di situ, kemudian pilih layanan, dan klik ikon pada ikon KSWP. Ke bawah, bagian profil, dan masukkan pemenuhan kewajiban saya. Ini untuk permohonan untuk mendapatkan fasilitasnya. Sedangkan untuk pelaporannya, karena tadi semua syaratnya adalah harus melaporkan. Baik untuk yang UMKM harus melaporkan
yang mendapatkan fasilitas PPh pasal 21, PPh pasal 25 juga termasuk pembebasan SKB PPh pasal 22 harus melaporkan. Sama pelaporannya masuk kepada laman www.pajak.go.id. Kemudian kalau tadi pilih kepada pilih layanan KSWP, kalau sekarang pilih tab layanan masuk kepada e-reporting. Dan nanti tinggal tambahkan laporan mana yang akan yang ingin diajukan. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, itu saja yang menurut saya yang penting yang kita sampaikan terkait dengan fasilitas perpajakan yang pemerintah berikan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak berikan untuk wajib pajak yang terkait dan terdampak pandemi COVID-19. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Pak Bambang Wasito Adi. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Mekar Satria, Bapak Ibu sekalian, para peserta setia, mudah-mudahan masih mengikuti seminar ini. Terima kasih kepada dua pembicara, kita berikan aplaus untuk sangat luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Pak Bambang dan Pak Mekar ini. Yang pertama, Pak Bambang menyampaikan bagaimana strategi investasi dalam kondisi-kondisi yang sulit ini, berbagai strategi investasi dari reksadana, dari saham dan sebagainya disampaikan dengan sangat jelas sehingga para peserta seminar ini bisa nanti mencermati lebih dalam mana-mana yang seperti Pak Bambang sampaikan tadi, apakah investasinya akan disalurkan ke yang paling tepat, misalnya reksadana dan lain-lain. Pak Satria juga memberikan penjelasan yang sangat jelas sekali pada kita semua tentang insentif pajak yang sudah ditempuh oleh pemerintah, terutama kepada wajib pajak, untuk memberikan kemudahan-kemudahan dalam kondisi yang masih sulit ini, sehingga nanti bisa dicermati juga. Ibu Bapak sekalian, sebagaimana tadi saya kemukakan, saya akan membuka termin diskusi atau tanya jawab untuk para peserta. Jadi saya mohon untuk menyampaikan pertanyaan dengan angkat tangan. Dan satu orang, maksimum 2 pertanyaan bisa ditujukan kepada Pak Bambang, pembicara pertama, maupun kepada Pak Mekar. Saya berikan kesempatan untuk masing-masing 3 pertanyaan dulu, yaitu ke Pak Bambang 3 pertanyaan, Pak Mekar 3 pertanyaan. Kalau nanti masih ada lagi, akan saya buka termin kedua. Baik, terima kasih. Saya persilahkan Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan pertanyaannya, bisa mengangkat tangan, nanti host akan membuka mute-nya. Silakan. Monggo. Ada yang menyampaikan Anton pertanyaan? bertanya itu kelihatannya Pak. Anton Pak. Pak Anton silakan. Pak Anton, 1, monggo Pak Anton. Yang kedua, siapa dulu? Ada lagi? Mungkin sambil menunggu yang lain kita Ibu berikan... Cerita itu, Ibu Cerita. Ibu Cerita, oke baik. Bu Cerita, silakan Bu Cerita, ada 2 penanya. Monggo, siapa lagi? Pak Anton, Ibu Cerita. Masih ada lagi? Baik, sambil menunggu yang lain, barangkali saya persilakan Pak Anton, mohon sampaikan jati diri Pak Anton dan juga Bu Cerita untuk menanyakan kepada Pak Bambang Siswaji atau Pak Mekar Satria. Saya persilakan Pak Anton, berikutnya langsung ke Ibu Cerita. Monggo Pak Anton. Baik, terima kasih Pak Moderator yang saya hormati. Pertanyaan saya ada 2, satu untuk Pak Dirut PNM, Pak Bambang Siswaji, satu lagi untuk Pak Mekar mengenai pajak. Jadi pertanyaan yang satu untuk PNM, Pak Bambang Siswaji, mengenai investasi itu kan ada. Jadi kalau kita misal katakan taruh uang untuk beli reksadana atau obligasi, itu ada fee-nya. Fee itu kan tergantung daripada yang menawarkan produk-produk itu, bisa melalui bank, bisa melalui sekuritas, ya, atau agen lah kita sebut. Yang pertanyaan saya adalah, normal fee-nya itu berapa? Karena kalau kita ngitung return dari yang kita taruh,
kan berarti kita misalnya naruh katakan, ambil katalah 100 gitu. Dari 100 itu kan pasti kepotong berapa persen dulu di awal. Fee kan vary ya. Ada yang 0,5%, ada juga yang sampai 5%. Nah, maka kan uang yang kita masukin tidak lagi 100. Ya kan? Bisa jadinya dihitung 95 gitu. Nah, jadi angka normal dari fee ini, nah ini yang banyak orang nggak tahu kan, kalau dibilang tidak ada biaya, tidak ada pajak daripada investasi obligasi ya. Nah, tetapi orang tidak tahu fee-nya berapa, karena fee ini kayaknya kita semua orang harus tahu, yang normal wajar itu fee-nya berapa. Gitu ya, 5% kah, 3% kah, 1 atau even setengah. Karena setahu saya, semakin uang kita banyak sampai miliaran, fee-nya justru makin rendah. Dapat special treatment, bisa setengah. So, wajar di pasar itu berapa? Kalau uang saya 50 juta itu berapa fee wajarnya? Kalau saya naruh 100 juta berapa? 1M itu berapa? Oke, itu pertanyaan saya untuk Pak Bambang Siswaji. Kalau untuk yang pajak, di masa COVID ini, tadi saya sudah lihat, semuanya itu bagus adanya. Kemudian saya tanya dari kantor pajak ini, apa usahanya? Karena pada saat masa sebelum COVID, saya itu yang merestrukturisasi lembaga keuangan mikro di Jawa Barat. Dari ratusan dikonsolidasi sesuai OJK untuk menjadi berapa BPR. Otomatis pada bulan Januari 2020 kemarin, baru selesai itu. Dan ini saya bicara kasus Jawa Barat. Menjadi 15 BPR dari ratusan seluruh Jawa Barat. Jadi UKM BPR yang mendukung, LKM yang mendukung BPR ini sudah banyak yang bermasalah non-performing loan-nya. Nah, kemudian pertanyaan saya adalah, ini baru di merge, belum 15 itu belum semuanya sehat. Ya, yang terparah itu adalah yang milik Pemprov BPR Bekasi. Ya, jadi syarat fit and proper-nya Kamel ya, capital, education ratio, ekuitas, itu paling parah BPR Bekasi. Nah, kemudian mereka menghandle UKM ini. Kemarin pada masa COVID, menyusun anggaran APBD untuk perubahan 2020, saya banyak menemukan UMKM ini tidak tahu adanya tax break tadi. Nah, pertanyaan saya, apakah ada, karena yang paling dekat ke UMKM kan sebenarnya menurut saya adalah BPR dan LKM. Apakah sudah ada action plan dari Dirjen Pajak untuk mereka menjadi agen dari perwakilan Dirjen Pajak, para LKM dan BPR ini, agar itu tersosialisasi mengenai pajak-pajak tadi. Udah, itu aja. 2 pertanyaan itu Pak Moderator saya sampaikan. Thank you Pak Anton. Baik, terima kasih Pak Anton. Saya persilahkan Bu Cerita, monggo Bu Cerita. Dan berikutnya siapa yang akan bertanya, saya persilahkan juga. Bu Cerita, monggo. Monggo Bu Cerita. Mic-nya di unmute, Bu. Host bisa bantu nggak mic-nya Bu Cerita di unmute? Udah Bu Cerita. Ya, terima kasih Bu Cerita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan pertama kepada Pak Basis. Kalau ORI atau SBR itu berarti kategorinya masuk dalam reksadana tertutup ya. Nah, si financial manager itu hanya memberikan report ke kita, bukan report malah, pihak bank, dalam hal ini BNI, itu bunga masuk per bulan ke dalam rekening tabungan. Tapi apa yang disampaikan Pak Basis bahwa itu ada report rutin terkait dengan kondisi pasar dan sebagainya, itu tidak pernah saya terima. Nah, ini bagaimana akses kita untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Nah, yang kedua untuk Pak Mekar. Siap.
Halo, suaranya hilang, Bu. Halo. Halo. Untuk Pak suara. Mekar, Oke, silakan. Siap. nampaknya pengurangan pajak ini lebih bersifat kepada corporate ya. Nah, yang saya perhatikan untuk pengusaha menengah ke bawah, artinya yang modalnya tidak terlalu besar, itu sangat patuh dan lurus ya setoran pajak ke negara. Nah, bagaimana caranya? Adakah tools dari pajak perpajakan nih untuk mengetahui bahwa kalau corporate besar itu nggak ngemplang, nggak bohong masalah setoran. Sementara karena kita konsumen selalu dipotong kan, kalau misalnya beli sesuatu barang itu sudah include pajak dan sebagainya. Karena tidak jarang perusahaan besar itu justru diuntungkan gitu kan dalam hal ini. Nah, jadi sudah ada belum Pak Mekar tools untuk mengetahui gitu kan yang licik-licik dalam tanda petik ini. Saya kira singkat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Cerita. Satu penanya lagi saya berikan kesempatan, monggo. Ini ada 2 penanya tapi 4 pertanyaan, masing-masing 2 untuk Pak Bambang dan 2 untuk Pak Mekar. Satu penanya lagi saya persilakan. Masih ada? Saya lihat tidak ada ini. Baik, Pak Mekar, mungkin sambil menunggu yang lain untuk bertanya, saya persilakan mulai Pak Bajis lagi, pertanyaan dari Pak Anton, dan juga pertanyaan dari Cerita. Saya persilakan Pak Bambang Siswaji, monggo. Terima kasih Pak Anton atas pertanyaannya. Jadi itu memang betul, kadang-kadang investor merasa seperti ada hal yang belum diketahui sebelumnya ternyata diberlakukan di lembaga keuangan. Nah, sebagai gambaran, jika kita melihat praktek yang di pasar, maka kemungkinan fee itu bisa terjadi pertama sewaktu kita membeli efek investasi tersebut di depan, atau biasa disebut subscription fee atau mungkin biaya pembelian, walaupun tidak selalu ada. Kemudian yang kedua adalah biaya pengelolaan setelah berjalan. Kalau di reksadana berarti biasanya manajemen fee atau mungkin biaya penitipan setelah berjalan. Dan yang ketiga adalah biaya penjualan. Sewaktu kita menjual instrumen tersebut dikenakan fee, walaupun juga tidak selalu ada. Tapi kemungkinannya adalah seperti itu. Jadi sewaktu membeli di awal, sewaktu instrumen itu kita pegang selama ada pengelolaan itu, dan terakhir adalah sewaktu kita menjual. Tetapi lagi-lagi itu tidak selalu ada, karena masing-masing lembaga keuangan memiliki model bisnis atau model revenue atau cara mengambil keuntungan yang berbeda-beda. Nah, yang kedua, fee itu juga bisa berbeda untuk produk. Produk yang berbeda memberikan struktur fee yang berbeda, terutama untuk fee pengelolaan biasanya itu akan berbeda, di mana semakin mudah pengelolaan seperti reksadana pasar uang itu pengelolaannya memungut fee yang kecil, misalnya hanya 0,1%. Di sisi lain, untuk investasi saham yang complicated itu bisa memungut fee pengelolaan yang cukup besar, mungkin bisa sampai 3%. Nah, tapi yang perlu kami sampaikan juga, untuk biaya pengelolaan yang di tengah tadi, biasanya itu untuk reksadana itu sudah dimasukkan dalam biaya produk. Jadi sewaktu kita menikmati return, itu sudah net. Tetapi bisa saja lembaga keuangan men-charge dengan biaya penjualan nanti di akhir, gitu. Nah, karena banyaknya variasi model pengenaan biaya yang dikenakan oleh lembaga keuangan, maka salah satu cara yang bisa ditempuh untuk meminimalkan adanya surprise effect adalah
sebelum kita membeli, memang kita harus melihat benar prospektus dari produk itu. Jadi pasti bagian dari keterbukaan informasi, struktur biaya itu pasti sudah ada dalam prospektus. Nah, memang kadang-kadang dalam prospektus itu kata-katanya adalah maksimal 1% atau maksimal 2%. Walaupun ya berarti itu minimal sebagai pedoman, maksimalnya adalah 2%. Kalau mengenakan lebih dari itu berarti salah dan bisa dilaporkan ke OJK. Tapi biasanya yang dikenakan adalah tidak harus sampai maksimal. Nah, selanjutnya setelah produk itu berjalan, kita juga bisa cek lagi apakah selain sesuai dengan aturan, tetapi yang penting adalah return-nya. Kalau misalnya return-nya sebut saja lebih tinggi dari ekspektasi, ya mungkin kita tidak perlu tidak perlu sangat melihat detailnya. Tetapi kalau return-nya tidak seperti yang diharapkan, saya pikir sudah sangat wajar apabila kita kejar benar secara detail apakah lembaga keuangan itu memang mengelola dananya itu dengan baik dan mencas nasabahnya secara fair. Nah, karena itu menurut saya kuncinya yang pertama selain membaca prospektus adalah memilih lembaga keuangan yang pertama sebisa mungkin tidak terlalu banyak agennya. Jadi atau tidak terlalu panjang agennya. Sehingga kalau misalnya untuk reksadana, maka belilah langsung ke manajer investasi. Tidak melalui agen penjual reksadana seperti securities company ataupun bank. Kalau kita ingin efisien. Karena bank itu memungut ada biaya subscription fee ataupun selling fee biasanya. Tetapi kalau manajer investasi, karena dia prinsipalnya, biasanya dia lebih kecil kemungkinan membebani biaya selling fee ataupun subscription fee. Itu adalah mungkin rekomendasi saya. Nah, tetapi kalau kelazimannya memang sekali lagi tergantung kepada komplikasi dari pengelolaan produk itu. Memang benar ada biaya yang bersifat flat, walaupun kecil atau besar nilainya sama, sehingga jika dipresentasikan akan terasa ringan bagi yang besar atau terasa murah. Tapi sekali lagi kuncinya adalah membaca prospektus dan sebisa mungkin membeli langsung ke prinsipalnya. Dalam hal ini adalah ke MI atau dalam hal obligasi ataupun saham adalah ke securities company-nya. Jangan lewat kepanjangan tangannya. Moga-moga itu bisa menjawab walaupun tidak sangat rinci karena memang sangat berbeda-beda untuk setiap cases-nya. Kemudian untuk Bu Cerita, mohon maaf ya Pak Mekar sekalian ya, untuk ORI memang itu sifatnya tertutup, walaupun secara produk itu bukan reksadana, tetapi tertutup. Walaupun ada reksadana juga yang investasinya adalah ke obligasi negara, tetapi biasanya bukan yang retail, yang seri tersendiri. Nah, memang betul kadang-kadang untuk investor ORI tidak terlalu dilayani dengan informasi yang updated. Mungkin barangkali karena emitennya adalah negara, relatif rendah risikonya. Nah, tapi yang kedua mungkin karena obligasi negara itu juga sifatnya spesifik. Tetapi kalau Ibu investasinya di reksadana, maka setiap hari itu akan ada informasi penilaian NAB. Nah, apabila sebagai investor obligasi negara, Bu Cerita membutuhkan update-update informasi, saya yakin dengan menghubungi account officer tersebut, nanti akan bisa dikasih jalan. Nah, memang setahu saya, layanan account officer juga bisa bervariasi, tergantung kepada jenis outletnya. Misalnya untuk private banking atau priority banking biasanya memberikan layanan yang lebih dibanding nasabah yang biasa-biasa saja. Tapi saya pikir itu bisa bisa dicoba, bisa dikontak karena saya tidak tahu Bu Cerita di cabang mana, di outlet yang mana. Tapi saya pikir bisa dicoba Bu Cerita. Mungkin itu moga-moga Pak Moderator, mungkin nanti apabila ada yang belum jelas bisa dikonfirmasi lagi. Baik, terima kasih Pak Basis. Langsung saya persilakan Pak Mekar untuk dua penanya dari Pak Anton dan Bu Cerita. Moga Pak Mekar. Silakan. Siap, terima kasih Pak Bambang. Pak Anton, apa kabar? Alhamdulillah. Sudah banyak membantu ya di BPR. Pak, pertanyaannya menarik. Jadi artinya bagaimana secara nasionalnya kan pertanyaannya apakah kami sudah memberikan
sosialisasi yang cukup kepada masyarakat terkait dengan fasilitas UMKM ini. Dan itu sebenarnya sudah, Pak. Jadi spesifik untuk BPR yang tadi Bapak sampaikan, memang BPR-nya ya, termasuk sebagian besar nasabah atau kliennya memang para UMKM tersebut. Ini akan jadi masukan khusus juga, nanti coba akan saya teliti kepada teman-teman yang ada di KPP Pratama, apakah di dalam pemberian sosialisasinya juga ikut menyentuh dan menyampaikan atau memanfaatkan bantuan dari teman-teman di BPR terkait dengan pemberian fasilitas ini. Kalau secara nasional memang sudah kami sebarkan, Pak. Jadi ini memang fasilitas yang sangat menarik sebenarnya, karena berarti sepanjang tahun 2020, mulai masa April sampai dengan Desember, seluruh wajib pajak UMKM ini tidak lagi harus membayar pajak sebesar 0,5% dari omsetnya. Nah, itu adalah memang fasilitas yang kita berikan. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab Pak Anton bahwa itu memang sudah kami berikan sosialisasinya. Khusus untuk yang perusahaan besarnya, Pak, yang memang terkait dengan pemberian UMKM ini adalah Bank Rakyat Indonesia. Dan itu kebetulan memang terdaftar sebagai WP besar di LTO. Dan itu kerjasama ini sudah lama kami lakukan kepada mereka. Bahkan sekarang perbankan itu kami berikan fasilitas tambahan, Pak. Yang kami sebutkan dengan konfirmasi status wajib pajak plus. Plusnya kenapa? Karena WP perbankan ini sekarang diberikan kemudahan untuk bisa menerbitkan NPWP. Jadi selama ini salah satu keluhan mereka adalah kebanyakan para nasabah yang mengajukan permohonan untuk kredit itu kan harus memasukkan NPWP. Mereka tidak tahu apakah NPWP-nya benar atau dipalsukan. Nah, sekarang ada fasilitas KSWP, mereka bisa langsung mengetahui apakah NPWP tersebut valid yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Bahkan ditambahkan lagi, kalau memang dirasakan bahwa wajib pajak yang baik dan benar dan hanya tidak memiliki NPWP, mereka bisa membantu kami untuk bisa memberikan NPWP-nya. Nah, kembali tadi, semoga bisa menjawab ya Pak Anton. Saya teruskan untuk yang Bu cerita. Terima kasih. Fasilitas ini tidak untuk wajib pajak besar saja, Bu. Tadi yang sangat jelas, Bu, ya, UMKM ini, itu memang seluruh UMKM itu bisa mendapatkan pembebasan ini. Syaratnya memang dia sudah terdaftar sebagai WP UMKM kita, dan setiap bulan dia hanya melaporkan tidak dipotong. Jadi ini adalah fasilitas yang memang kita berikan kepada seluruh UMKM. Dan untuk PPh pasal 25, pengurangan PPh pasal 25 sebesar 30%, itu kepada seluruh WP, Bu. Tidak kepada WP besar saja. Seluruh jalan fasilitas tadi, jadi mulai dari pemotongan PPh yang ditanggung pemerintah untuk karyawan, ini kan seluruh karyawan, Bu. Batasannya memang gaji mereka dalam 1 tahun itu mencapai 200 juta. Jadi untuk yang pengusaha-pengusaha besar atau direktur-direktur perusahaan besar atau seperti Pak Basir lah, dirut dari PT PNM, tidak eligible dengan fasilitas ini. Jadi hanya kepada mereka yang dalam 1 tahun penghasilannya tidak hanya sampai di 200 juta. Kemudian SKB PPh pasal 22 itu kebanyakan memang perusahaan besar yang memanfaatkan, tapi perusahaan kecil juga tidak terbatas sepanjang mereka masuk di dalam clue yang diberikan. Pemotongan PPh pasal 25 juga batasannya hanya apakah mereka dalam clue itu, tidak melihat mereka besar atau kecil. Cara mengajukannya sangat mudah, hanya mengajukan permohonan, sepanjang dia dalam clue pasti otomatis akan dapat, dan pembayaran PPh pasal 25-nya otomatis langsung dikurangi 30% dari kewajiban yang harusnya dia bayar. Nah, untuk yang penamanya agak spesifik tadi menarik nih. Ibu menanyakan apakah ada tools untuk kita mengetahui kecurangan yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Kebetulan saya memang di perusahaan besar, Bu. Jadi kami ini memang kami membedakan wajib pajak kami berdasarkan klasternya. Perusahaan besar, perusahaan menengah, perusahaan-perusahaan yang berada di KPP Pratama. Seluruh wajib pajak ini kami perlakukan sama, Bu. Jadi pelayanan tetap kita optimalkan, pengawasan juga kita optimalkan. Dalam hal ini, memang gradasi perbedaannya adalah cara mereka melaksanakan tax planning-nya. Untuk WP-WP besar, permasalahan-permasalahan mengenai tidak melaporkan omset, biaya-biaya yang tidak benar dilaporkan, itu semua nggak ada, Bu. Berbeda kalau untuk yang perusahaan-perusahaan yang di level perusahaan-perusahaan baru muncul ya, Bu, ya, perusahaan kecil. Masih mungkin bagi mereka untuk tidak melaporkan omsetnya dengan benar, masih mungkin bagi mereka untuk menciptakan biaya-biaya yang tidak ada sebenarnya. Tapi untuk perusahaan besar kebanyakan, tapi bukan berarti seluruhnya, Bu, ya, kebanyakan isu itu tidak di situ. Isu untuk perusahaan besar, kita akan bicara mengenai base erosion profit shifting atau dulu namanya transfer pricing, tax planning terkait dengan regulasi yang abu-abu. Nah, itulah peran kami, Bu. Jadi, Ibu nggak usah khawatir, kantor wilayah DJP Wajib Pajak Besar dan KPP Wajib Pajak Besar memang ditugaskan untuk melihat
tax planning yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan besar dengan cara-cara yang sophisticated. Temuan-temuan kami juga cukup banyak, tapi masih di dalam range, Bu. Artinya kita lihat bahwa memang itu adalah bagian dari tax planning yang dilaksanakan oleh perusahaan yang masih di dalam range regulasi. Sehingga kita tidak melihat bahwa perusahaan besar punya kecurangan yang lebih besar, perusahaan kecil punya kecurangan yang lebih kecil, tidak seperti itu. Masing-masing kasusnya bisa kita pilah-pilah masing-masing. Dan kalau Ibu tanya apakah ada toolsnya, justru Kanwil DJPPP besar ini adalah tool besar yang diciptakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengawasi perusahaan-perusahaan besar. Saya rasa itu bisa menjawab ya Bu, bahwa itu Ya, tidak hanya untuk perusahaan besar, tapi untuk semua. Apakah Ya. ada konsultan yang di-hire, Pak? Dari mana? Konsultan Untuk perusahaan yang besar? di-hire. Ya, Siap Bu? contoh misalnya HPH ya, perusahaan HPH. Ya. Dalam hal pembibitan. Nah, kemudian dia menilai dirinya terlalu rendah misalnya. Nah, sementara orang pajak belum memahami secara teknikal persyaratan tersebut. Kecuali ada orang kehutanan, sarjana kehutanan yang jadi pegawai pajak. Nah, apakah ada pihak ketiga yang di-hire untuk menilai aset mereka gitu loh, supaya tidak under value gitu, sehingga pajaknya rendah gitu. Siap. Kebetulan kita lagi masuk ke perusahaan kayu nih Bu, ke perusahaan pulp and paper. Dan Ibu jangan salah Bu, kepala kantor saya itu dari kehutanan IPB. Siapa? Dari kehutanan IPB Bu, Pak Eko Widodo. Jadi dia orang IPB juga Bu. Dan dia memahami mengenai masalah hutan. Dan kami memang punya Bu, penilai PBB yang ada di Direktorat Jenderal Pajak ini cukup mumpuni. Bahkan termasuk yang dicari di pasar untuk memberikan penilaiannya. Nah, jadi bagaimana cara kerja kami, Bu? Pasti kami akan melakukan yang kita sebut dengan komparasi. Kita akan lihat perusahaan sejenis dalam kelompok industri yang sama, apa-apa saja sih yang bisa biasanya kita lihat dari sisi rendemen untuk melihat bagaimana gross profit margin-nya, apakah masih sesuai atau tidak. Kita juga akan lihat mengenai unsur-unsur biaya yang ada di dalamnya, termasuk untuk menilai aset-aset yang ada di dalam perusahaan. Dan itu bukan menjadi dasar Bu ya, itu hanya sebagai pembanding. Kami tidak boleh bilang, oh perusahaanmu kok lebih rendah daripada perusahaan sana, kamu harus punya omset sebesar perusahaan yang sama. Itu salah, bukan itu yang dilakukan. Tapi kita hanya lihat, oh perusahaan ini kok marginnya lebih kecil daripada perusahaan yang di sana, kami akan lihat apa permasalahan di dalamnya. Apakah omsetnya tidak dilaporkan dengan benar, apakah karena biaya-biaya yang dimunculkan yang tidak seharusnya di dalamnya. Omset itu bisa macam-macam Bu, nanti harga jualnya bisa saja untuk kepada rekan sesama mereka menjadi di bawah harga pasar. Nah itu memang bagian tugas kami untuk melihat. Tetapi jangan khawatir, ada toolsnya dan kami akan berusaha lebih fair. Mekanismenya kita akan lakukan dengan baik Bu, dan pembanding itu pasti ada. Dalam hal-hal tertentu memang kami akan mengundang pihak luar. Contoh tadi perbankan Bu, kami akan undang ahlinya dari perbankan untuk bicara bagaimana sih pencadangan itu dilakukan. Kemudian untuk melihat industri kertas tadi kita akan lihat bagaimana dari proses untuk plantingnya sampai dengan masuk ke dalam pabrikannya juga kita akan pelajari. Itu saja Bu, mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan. Terima kasih atas masukan dan sarannya. Baik, terima kasih Pak Mekar dan Pak Bambang. Dua pertanyaan masing-masing dari Pak Anton dan Bu Cerita sudah dijawab dengan sangat-sangat bagus saya kira. Apakah masih ada pertanyaan berikutnya? Tidak ada. Kalau tidak ada, saja mungkin Pak Bambang. Ya, Pak Bambang. Bu Cerita, saran saja. Iya, silakan. Untuk Pak Mekar mungkin sudah harus sudah mulai melangkah kepada valuasi ekonomi sumber daya alam. Itu harus dipunyai oleh personil pajak. Contohnya, saya tidak tahu apakah resiko yang ditimbulkan dengan adanya sebuah usaha itu dapat diperhitungkan. Misalnya, dampak lingkungan yang negatif terhadap lingkungan dan dia harus membayar fee terhadap masyarakat dan sekitarnya, itu dia tidak lakukan, dia kena denda. Jadi environmental services, jasa lingkungan itu harus sudah mulai diusung mulai sekarang, dan itu ada perhitungannya. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Belum menghitung externalities terhadap kerugian biaya lingkungan sebagai bagian dari perhitungan perpajakan kita. Nanti kita bisa diskusikan. Terima kasih, saya kira saran yang sangat-sangat
bagus sekali Bu Cerita untuk Pak Anton, Bu. Pak Mekar. Pak Anton masih ada pertanyaan atau tambahan? Ada 2 orang yang raise hand itu, Pak. Oh, ada Rais, saya mohon maaf tidak melihat di screen saya. Monggo silakan, Pak siapa ini yang Rais? Silakan. Halo. 2 penanya silakan, Pak siapa? Salah satunya Pak Anton itu. Pak Anton masih, silakan Pak Anton. Ya. Pak Anton di mute ini. Oh, enggak, saya enggak nanya. Itu yang tadi. Sorry. Oh, yang tadi, oke baik. Ya, Ya, udah cukup terima kasih, jelas Pak kok Anton. tadi penjelasannya. Ya cukup jelas ya. Berikutnya siapa ada lagi? Saya berikan kesempatan satu lagi kalau masih ada sebelum waktunya sudah semakin habis ini. Kita terakhir sampai jam 12 ini. Tadi Ibu Nur Hafizah kayaknya raise hand. Jadi apa enggak tuh? Nur Hafizah, Ibu. Silakan Bu Nur Hafizah. Ya, silakan Ibu. Monggo Bu. Iya. Mohon Ya, terima disampaikan kasih jati kesempatan diri, yang Ibu. diberikan Pak Bambang. Ini Terima kasih. pertanyaan saya singkat aja ini. Tadi kan ada diuraikan Mohon maaf, mengenai Ibu pihak dari yang mana Bu? ditanggung Supaya disebutkan Bu. dari BPK. Dari BPK, baik. Terima kasih. Tadi kan ada diuraikan mengenai PPh yang ditanggung pemerintah. Saya di Ya. pasal 21 dari IP yang final dari UMKM itu. Juga udah dijelaskan mengenai prosedur dan kriteria yang mendapatkan insentif pajak tersebut. Saya cuma mau menanyakan, tadi kalau saya nggak salah nangkep, mereka syaratnya kan harus mengajukan laporan realisasi pajaknya. Sebelumnya ada semacam penetapan ya Pak, bahwa perusahaan tersebut mendapatkan insentif pajak atau bagaimana ya? Kemudian Yang pertanyaan PPh saya pasal selanjutnya, 21. Atau yang, ya yang ditanggung UMKM, Bu? pemerintah, Oh, yang sama 21, baik. UMKM juga, yang UMKM juga. Terus kalau untuk yang untuk data perusahaan-perusahaan yang sudah ditetapkan tersebut, juga untuk yang melaporkan relasi pajaknya, apakah bisa diakses oleh UMKM? Itu saja pesan saya, Pak. Baik. Baik, terima kasih Bu Nur Hafizah. Saya silakan Pak Mekar untuk Langsung ke menanggapi. saya ya, Pak. Langsung Pak- saja, Pak monggo. Moderator, makasih. Ibu, untuk yang PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah, itu memang ada di perusahaannya dulu, Bu, yang kita lihat. Jadi pertama, perusahaan tersebut memang harus masuk di dalam klasifikasi lapangan usaha yang diberikan, atau kalau perusahaannya berada di kawasan berikat, atau perusahaannya memang masuk di dalam kriteria KIT, kemudian impor untuk tujuan ekspor tadi, dia otomatis masuk atau eligible, perusahaannya Ibu ya, perusahaannya eligible untuk memberikan, tidak memungut PPh pasal 21 kepada karyawannya. Kemudian untuk karyawannya sendiri syaratnya itu tadi, dia sudah ber-NPWP dan juga penghasilannya dihitung dalam 1 tahun tidak melebihi 200 juta. Jadi itu memang kriterianya itu. Tadi pertanyaan Ibu terkait dengan PPh pasal 21 mengenai apa Bu yang Ibu tanyakan mengenai Itu apakah kan dia melaporkan melalui online tuh, apakah sebelumnya dasar dia melaporkan itu apakah ada surat bahwa perusahaan tersebut mendapatkan insentif pajak atau ditanggung pemerintah gitu? Ada semacam surat penetapannya nggak? Enggak Bu, dia hanya cukup melaporkan di situ. Jadi di situ nanti masuk di dalam website itu, dia nanti mengajukan Terus ya? perusahaannya Bu ya, perusahaan yang akan memotongnya. Perusahaan yang akan memotongnya akan memberitahukan. Jadi sifatnya pemberitahuan yang akan masuk ke dalam laman kita. Dengan demikian nanti setiap bulan dia harus report lagi, dia harus laporkan berapa banyak karyawannya dia yang PPh pasal 21-nya ditanggung pemerintah yang sudah dia bayarkan store-nya kepada karyawan yang bersangkutan. Nah, itu kami perlukan karena untuk PPh pasal 21 ini sifatnya ditanggung pemerintah. Sehingga nanti akan ada reimbursement dari APBN kepada penerimaan pajak. Jadi ini fasilitas ini itu memang hanya masalah keuangan negaranya saja Bu. Nanti pindah dari kiri dan kanan saja. Tapi yang Ibu tanyakan bagaimana perusahaan yang melaporkan ya perusahaan yang punya karyawan. Jadi tadi saya ulang ya Bu ya, perusahaan yang masuk di dalam kelompok lapangan usaha yang diatur di dalam PMK tadi, atau perusahaan yang berada di kawasan berikat atau perusahaan yang memang masuk di dalam kriteria KIT, kemudian impor untuk tujuan ekspor yang dari Bea Cukai, harus ada laporan, ada persetujuan Menteri Keuangannya. Dia akan masuk ke laman DJP Pajak Go.id tadi, memasukkan di situ sebagai
wajib pajak yang akan melaksanakan pemotongan PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah. Mudah-mudahan jelas nih Bu ya. Jadi perusahaannya nanti akan masuk di situ, dia akan masuk masuk dulu, mengajukan izin dulu, baru nanti setiap bulan dia akan laporkan. Itu mekanismenya ini berarti dibebaskan pajaknya gitu Pak ya? Iya Bu. Nggak bayar dari awal, memang nggak dibayar pajaknya. Kalau karyawan kan gajinya dipotong perusahaan Bu. Ya, untuk karyawan kan gajinya dipotong oleh perusahaan setiap bulan. Nah sekarang yang selama ini dipotong oleh perusahaan, yang kemudian disetorkan ke negara itu tidak terjadi. Jadi mereka tidak lagi harus memotong dan disetorkan ke negara, tapi langsung dibayarkan. Tadi saya kasih contoh, gajinya harusnya 100.000, dipotong PPh 30%, jadi hanya 70.000 yang dia terima. Sekarang nanti setiap bulan dia pegawai yang bersangkutan, sepanjang nanti 1 tahun dia tidak melebihi 200 juta, dia langsung akan menerima 100.000 setiap bulan. Nah, 30.000 yang selama ini dipotong itu menjadi bagian yang harus diterima oleh pegawai. Jadi itu harus dibayarkan tunai oleh perusahaan. Tujuannya memang jelas Bu, supaya nanti ada tambahan kemampuan ekonomis supaya bisa meningkatkan belanja konsumsi yang kita harapkan. Demikian juga untuk yang PPh final untuk UMKM. Kalau sebelumnya mereka harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan surat keterangan, sekarang prosesnya tidak perlu lagi Bu. Jadi mereka hanya tinggal melaporkan saja. Nah, cara melaporkannya apa? Ya, kalau untuk yang wajib pajak UMKM kan pajaknya hanya 0,5% dari omset dia setiap bulan. Nah, jadi sekarang misalnya di bulan Agustus sekarang nih Bu, akhir Agustus perusahaan itu nanti mencatat, oh penjualan saya 1 bulan ini 25 juta. Harusnya kena 0,5%, itu yang harus dia setorkan pajaknya. Jadi sekarang dia hanya laporkan saja 25 juta, ada pajak 0,5 ditanggung pemerintah. Selesai. Dibebaskan pajaknya, bukan tanggung pemerintah. Suara terputus-putus ya, Bu? Halo? Iya. Ya, udah. Ya, terima kasih ya, Pak. Kira-kira itu, Bu. Penjelasan. Ya, jadi yang kita lakukan sekarang ini untuk UMKM hanya tinggal melaporkan saja. Kalau dulu harus mengajukan surat keterangan, tapi kalau dia nanti dipungut, misalnya dia berurusan dengan perusahaan-perusahaan, ya dia memang harus membuat surat keterangan. Itu juga gampang, Bu, langsung masuk ke dalam websitenya, tinggal pilih saja di situ, kan nanti tinggal pilihan dia majukan itu. Insya Allah mudah-mudahan memudahkan, tidak menjadi bagian yang menyulitkan bagi UMKM untuk mendapatkan fasilitas ini. Tujuannya supaya fasilitas ini bisa dimanfaatkan, supaya memudahkan bagi mereka untuk melaksanakan bisnisnya tidak terganggu, termasuk juga untuk meningkatkan kapabilitas daya beli masyarakat melalui pemberian insentif PPh pasal 21 tadi, Bu. Itu saja, Bu. Terima kasih. Baik, silakan, terima kasih Pak. sekali. Pak Satria, Bapak Ibu sekalian, waktu sekarang sudah menunjukkan jam 12 lebih sedikit, dan sesuai dengan jadwal memang kita harus mengakhiri seminar ini sampai dengan jam 12. Saya secara singkat sekali meresume, menyimpulkan apa yang dikemukakan oleh dua narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Yang pertama, Pak Bambang telah dengan sangat-sangat bagus sekali menyampaikan strategi investasi di saat-saat yang amat sulit ini. Yang belum memberikan beberapa alternatif, tadi juga beliau di awalnya memberikan saran-saran bagi personal untuk efisien, dan ini suatu yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita. Kemudian Pak Mekar itu memberikan apa saja insentif yang telah diberikan oleh pemerintah dalam kondisi yang sulit ini kepada wajib pajak. Saya kira dua materi ini kalau kita cermati mungkin bisa bermanfaat, dan saya berharap bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk perusahaan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, selaku moderator, saya mohon maaf kalau dalam memandu acara ini ada kesalahan yang kurang berkenan bagi Bapak Bisdu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan sekali saya infokan bahwa ini merupakan pertama kali bagi komunitas ilmu manajemen dan bisnis untuk menyelenggarakan serial-serial webinar semacam ini. Dan saya berharap akan segera disusul dengan seminar-seminar berikutnya yang mencakup sektor-sektor publik maupun sektor-sektor privat. Insya Allah akan terus kita lakukan untuk pencerahan kita bersama, untuk pembelajaran kita bersama, sehingga kita bisa saling asuh dan asah lewat seminar-seminar semacam ini. Dengan demikian, saya akhiri sesi diskusi dan seminar ini. Saya kembalikan kepada host kita dan Pak Ketua, Pak Mukhlis Ahmadi. Saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku moderator. Monggo Pak Ahmad. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang atas kerja kerasnya dan
demikian bagus analisa yang telah Anda berikan kepada rekan-rekan yang lain. Sebelumnya saya sebagai host di sini ingin meminta maaf atas terjadi sedikit kesalahan teknis di depan tadi, dan alhamdulillah selanjutnya kita bisa berjalan lancar sampai akhir acara ini. Mungkin untuk acara selanjutnya 2 minggu lagi kita akan berbicara mengenai apakah hubungannya antara pengangguran, bagaimana caranya kita mengatasi pengangguran yang terjadi akibat COVID ini, dan juga bagaimana impact-nya terhadap sebentar saya lupa namanya tadi itu. Bagaimana hubungannya dengan adanya pilkada ke depan nanti. Demikianlah acara kita ini. Menarik. Mudah-mudahan bisa berlanjut seperti yang kita Udah inginkan bersama, dan mungkin kita juga akan minta Pak Bakar barangkali bisa melakukan presentasi kembali lebih mengelaborasi mengenai UMKM yang menjadi perhatian kita semua. Demikianlah Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya, atas kebersamaan ini. Semoga kita bertemu kembali 2 minggu ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sekalian. Saya mohon undur diri dalam kesempatan ini. Semoga bisa bertemu lagi. Terima kasih. Amin. Sama-sama Pak. Izin Pak. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Semoga selanjutnya kita bisa lebih baik dari yang sekarang. Amin. Amin.